Drama ini menceritakan hantu yang membantu penyelidikan polisi untuk memecahkan kasus pembunuhan. Cerita dimulai di malam hari di sebuah gedung 3 orang karyawati yang sedang lembur. Kim Yori, seorang pegawai kontrak, masih melanjutkan pekerjaannya sementara kedua temannya pulang. Hingga jam 11 malam, Yuri pergi ke toilet. Keanehan mulai terjadi di mana air keran terus menetes padahal sudah dimatikan. Selain itu, dia seperti mendengar suara dalam keran tersebut. Puncak keterkejutannya saat seseorang yang mirip dirinya tampil di cermin, namun tak mengikuti gerak-geriknya. Nah lo. Tentu saja membuat Yuri ambil langkah 1000 dengan menyusuri lorong kantor hingga masuk ke dalam lift. Namun di lift itu juga mendadak bermasalah. Lift berjalan naik turun dengan sendirinya dan berhenti di basement. Dengan ketakutan dia keluar dari lift, tiba-tiba seseorang mengejar dan menyeretnya. Dan drama Cheoyong season 2 pun dimulai. Di tempat lain, sebuah mobil sedang melaju. Pengendara tiba-tiba mengerem mendadak setelah mendengar kekasihnya menjerit karena hampir menabrak seorang wanita yang berjongkok di tengah jalan. Ketika mereka turun, ternyata itu hanyalah sebuah karung. Waduh, bikin stres ya. Tanpa mereka sadari, GPS di dalam mobil mengubah arahnya sendiri, hingga mereka tersasar ke pembuangan sampah. Tiba-tiba si wanita terkejut karena tersandung sesuatu di tanah yang ternyata itu adalah potongan tangan manusia. Petugas polisi membahas sebuah kasus pembunuhan mutilasi. Korbannya seorang wanita berusia 25 tahun. Dari semua potongan tubuh korban, hanya potongan kaki yang belum ditemukan. Pimpinan Lee ngoceh-ngoceh karena informasi korban tak lengkap. 중심으로 나선형으로 발생하고 있고 방화로 추정되기 힘든 곳이거나. Sersan cantik yang unyu-unyu bernama Hayun menjelaskan mengenai penyebab dari sebuah insiden kebakaran. Inspektur Kang kerjanya cuma main baduk. Dia ngedumel kesal di saat Inspektur Jong memintanya agar Kang menemui pimpinan Lee. Saat bertemu pimpinan Lee, dia menanyakan kemana saja Kang selama ini. Tentulah dengan gaya Abu Nawas jika dia mengaku sibuk menyelidiki kasus. 3년 동안 개고생시켜서 미안한데 이 얼굴을 누가 65년생으로 보겠네. Padahal kerjanya cuma sibuk main baduk. Pimpinan Lee meminta Kang agar memanggil kembali tim khusus yang dibubarkan 3 tahun lalu untuk membantu mereka memecahkan kasus pembunuhan mutilasi. Tim itu sendiri terdiri dari Sersan Byun yang sekarang bertugas di kantor polisi Mapo. Selanjutnya John Hyung yang mengalami luka serius akibat kasus di masa lalu kini sebagai polisi lalu lintas. Dan yang terakhir, Detektif Cheoyong merupakan kekuatan inti dari tim khusus mereka. Kini ia bertugas di kantor polisi Bundang. Sementara Nayong, si hantu murid SMA, sedang sibuk mengganggu idola kesayangannya yang sedang berlatih koreografi. Singkat cerita, Inspektur Kang menemui Cheoyong untuk memberitahukan rencana pembentukan kembali tim khusus sambil memberikan kartu namanya. Tapi Cheoyong menolak tawarannya. Jong Hyun baru tahu kalau mereka ditugaskan kembali menjadi tim khusus. Cheoyong ragu untuk turun dari mobil di depan kantor tim khusus. Kebimbangan dirinya hanya menjadi bahan olok-olok Nayong. Tiba di kantor, ia dikejutkan ternyata tim khusus benar-benar telah dibentuk lagi. Byun sangat gembira dengan kehadiran Cheoyong dan segera berlari memeluknya. Inspektur Kang datang bersama Hayun dan memperkenalkannya sebagai anggota baru. Ternyata Hayun menggantikan posisi Sunwo di season 1. Hayun menjelaskan kasus yang harus mereka selesaikan. 추정되는 용의 차량을 특정했으나 Di bagian lain, seorang wanita terkurung di sebuah ruangan yang kotor dengan tangan terikat mencoba menggapai tas dan menghidupkan ponselnya.
Dari balik lubang tembok seseorang nampak mengawasinya. Tim khusus memulai pekerjaannya dengan menganalisa kasus pembunuhan mutilasi yang sedang terjadi. Mereka menemukan mayat-mayat itu dibungkus dalam kemasan kedap suara dan melalui proses kimia. 5명의 여성이 실종. 이외에는 밝혀진 게 없는 상태입니다. Hayun menjelaskan ada 5 korban dan semuanya adalah wanita. Hayun dan Seoyong menyaksikan proses otopsi salah satu korban. Dokter mengatakan jika korban bernama Yun-ah ditemukan tanpa kaki. Korban diketahui meninggal 3 bulan yang lalu, itu berarti mayat sudah diawetkan. Yang mengherankan, mayat dimutilasi bukan untuk menghilangkan jejak korban. Tapi mayat malah diawetkan, terbukti mayat itu dibalsem. Sementara Byun dan Jonghyun mendatangi TKP. Mereka melihat ada sebuah mobil mencurigakan. Setelah dihampiri, itu hanyalah mobil seseorang yang selalu mengawasi dan merekam orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Melalui rekaman kameramen, akhirnya pada tanggal 21 ditemukan seseorang yang mencurigakan membuang sebuah box biru. Diketahui orang yang terekam kamera bernama Park In-hyuk, seorang mantan napi yang baru keluar setahun lalu. Kemudian Byun memerintahkan Jonghyun untuk melacak identitas In-hyuk. 연관되는 사람 있으면 무조건 파봐. Seoyong dan Nayeong mencoba mencari tahu identitas In-hyuk melalui bantuan hantu ahjusi gelandangan. Oh, ada juga ya hantu gelandangan tah. Seoyong memperlihatkan foto In-hyuk. Hantu ahjusi memberitahukan jika In-hyuk sering bersama seseorang bernama Go Tae-sik. Orang yang dicari-cari ternyata sedang asik bersantai di kolam renang, diam-diam merekam para wanita yang berbikini. Ternyata Byun dan Jonghyun sedang menyelidiki tempat itu. Hingga Byun mengenali Tae-sik dan dia langsung kabur. Walau Jonghyun tercebur ke kolam renang, Seoyong dan Hayun bertemu Byun yang sudah kelelahan berlari. Kemudian Seoyong meminta mereka semua berpencar. Nayeong menemukan In-hyuk segera memberitahukan Seoyong. Seoyong pun dapat menangkap pria tersebut. Jonghyun geram karena selama interogasi In-hyuk hanya diam. Ia diduga telah membunuh 5 orang. Setelah menyebutkan nama-nama korban, In-hyuk mengaku kalau ia tidak mengenal nama-nama itu dan dia juga belum pernah membunuh siapapun. 은신처가 나올지도 모르잖아. 이모이랑 친인척 관계도 뽑은 거 있죠? 나왔어요. Nayeong memberi ide pada Seoyong supaya mengecek kartu bis milik In-hyuk pernah digunakan di mana saja. Setelah dilacak, kartu bis itu pernah digunakan ke daerah Gyeonggi dan daerah pedesaan sekitar. Ternyata di sana ada sebuah gudang pribadi milik kakak In-hyuk. Mereka mendatangi gudang tersebut. Ketika di sebuah ruangan, tiba-tiba seseorang menyerang Seoyong dan berhasil membekuknya. Di lantai bawah, kelompok mereka tak bisa berbuat apa-apa setelah melihat salah satu teman mereka ditangkap Seoyong. Sayang, pemilik gudang berhasil kabur. Seoyong pun segera mengejarnya. Seoyong yang sejak tadi naik di atas kap mobil pemilik gudang melompat turun dan meminta Tae-gyong untuk mengejar mobil pemilik gudang. Keahlian menyetir Tae-gyong ternyata tak kaleng-kaleng. Ia mampu menyalip mobil-mobil yang ada di depannya. Hingga berhasil mencelakai si pemilik gudang. Pemilik gudang memberi informasi setelah Seoyong mengancamnya. Ternyata itu adalah gudang milik swasta yang dikendalikan mafia. Dan ketika kekurangan uang, ia biasanya mencuri barang titipan pelanggan. Tapi hari itu ketika ia mencoba membuka titipan di dalam box biru, ia terkejut karena isinya adalah potongan tubuh manusia. Waduh, ia tidak berani melaporkan pada polisi. Byun heran, hanya mayat Yun-ah yang ditemukan, lalu mayat-mayat yang lain ada di mana? Seoyong yakin pasti disimpan di gudang pribadi di lokasi lain.
Tim khusus bersama tim SWAT menggeledah sebuah gudang yang dicurigai sebagai tempat menyimpan mayat-mayat korban. Sesuai instruksi, mereka harus menyerbu gudang secara bersamaan tepat jam 10. Cheoyong memeriksa satu persatu ruangan yang terkunci, dan di salah satu ruangan ia menemukan tumpukan box biru. Dia dan anggota tim SWAT terkejut setelah membuka box tersebut. 사체 사용한 것으로 추정됩니다. 도구는 두 가지입니다. Tim kepolisian membahas hasil penemuan di gudang pribadi. Hayun menjelaskan melihat permukaan bekas pemotongan, diduga pelaku menggunakan mesin potong industri dan pisau bedah. 살인이 더 일어난다는 얘기. 이전 파악됐나? 그럴 가능성이 높습니다. Pelaku menggunakan potongan-potongan tubuh korbannya untuk menciptakan seorang wanita baru. Tim khusus kesulitan mendapatkan titik terang kasus ini karena pemilik gudang dan anak buahnya pun tidak tahu jika yang dititipkan di gudang mereka adalah mayat. Hayun menerima fax yang berisi catatan panggilan ponsel milik Lee Min-kyung. 약 30초간 켜졌다 꺼진 기록이 있어요. 마포구 소교동. Ternyata 3 hari yang lalu ada catatan yang menunjukkan ponsel korban dinyalakan selama 30 detik di daerah Mapogu. Cheoyong dan Hayun menuju alamat tersebut dan ternyata adalah alamat sebuah gedung untuk disewakan. Hayun mencoba menanyai orang-orang apakah pernah melihat Lee Min-kyung. Tepat pada saat itu, Cheoyong melihat hantu wanita yang memberikan petunjuk hingga Cheoyong masuk ke dalam lift, kemudian diikuti Hayun. Tiba-tiba saja, lift bergerak naik turun dengan sendirinya, hingga membuat mereka terombang-ambing. Setelah pintu lift terbuka dengan sendirinya, mereka keluar di lantai 3. Seorang kurir membawa tumpukan kardus berwarna biru, kemudian memasuki lift itu. Cheoyong pergi menuju basement, mencoba mencari tahu petunjuk dari hantu wanita tadi. Hayun mencuci muka di toilet. Ia masih nampak shock mengingat kejadian aneh di lift. Kemunculan 2 orang wanita membicarakan teman mereka yang mengundurkan diri setelah diganggu hantu di awal episode. 야근하다가 귀신 보고 그만둔 거래. Hayun baru ngeh jika gedung itu ternyata berhantu. Seseorang memasuki ruangan di mana Min-kyung berada. Orang itu berjalan mendekatinya dan menyalakan mesin pemotong yang dipegangnya. Cheoyong dan Hayun kembali ke kantor mereka. Hayun penasaran dan mencoba menganalisa bagaimana cara Cheoyong memecahkan setiap kasus. Ia berkata kalau sekarang ia mulai sedikit mengerti. 했을 때처럼 의사소통이 되지 않으니 정형사 분석이 맞기도 하지만 Ketua Byun kesal mengetahui hasil penyelidikan Cheoyong di gedung tidak menemukan apa-apa. Min-kyung tidak pernah terekam CCTV, bahkan tidak ada orang yang pernah melihatnya. Menurut Hayun, gedung itu memiliki banyak keanehan, dan banyak orang yang bilang pernah melihat hantu. Mendengarnya, Byun semakin ketakutan. 쯤에 시설 관리자 한재상이 Hayun menyelidiki berkas identitas penyewa gedung. Setahun lalu, manajer pengelola gedung bernama Jae-sang menerima penyelidikan karena dicurigai terlibat pencurian. Beberapa obat-obatan beserta anestesi milik rumah sakit di lantai 2 telah dicuri. Cheoyong meminta Hayun untuk menyelidiki Jae-sang sendirian karena ia harus pergi. Hayun kembali ke gedung sewaan. Ia diam-diam memasuki bagian tempat kerja Jae-sang sebagai teknisi gedung. Ia langsung bersembunyi ketika melihat bayangan seseorang. Hayun pun mengintip, ia terkejut melihat Jae-sang yang ternyata pincang sambil memegang mesin pemotong. Hayun tertangkap basah Jae-sang. Ia heran kenapa Hayun bisa berada di tempatnya. Jae-sang bertanya apa yang ingin Hayun ketahui mengenai gedung ini. Hayun menjawab mengenai keanehan gedung yang katanya berhantu atau membicarakan kasus hilangnya orang. Di masa lalu, ada seorang temannya seorang polisi menceritakan bahwa 10 tahun lalu, saat pembangunan gedung ini, demi memperebutkan wilayah kekuasaan terjadi pertarungan antar mafia dan banyak orang mati tapi tak satupun mayat ditemukan. Jae-sang sedikit tidak mempercayainya karena temannya sedang mabuk. 를 봤다는 사람들이 생기더니 로 조사를 받으셨던데. Saat ini,
Banyak orang yang mengaku pernah melihat hantu di gedung ini, sehingga perlahan-lahan para penyewa gedung meninggalkan gedung ini. Jae-sang mengatakan alasan ia masih bekerja di gedung ini karena kakinya yang pincang. Hayun bertanya, bukankah dulu Jae-sang pernah diperiksa karena dicurigai mencuri obat-obatan? Jae-sang dulu hanya mencuri beberapa batang rokok, tapi ia dituduh mencuri obat anestesi. Ia juga merasa aneh, tidak ada yang melihatnya atau ia tertangkap kamera saat mencuri. Tapi kenapa mereka begitu yakin kalau ialah pelakunya? Seorang wanita berjalan di malam yang hujan. Ia bernama Kim Hae-yun berpapasan dengan seorang pria berpayung yang mencurigakan. Ia pun mempercepat jalannya. Hae-yun yang ketakutan langsung berlari dan membuang payungnya, tapi pria misterius itu sudah berada di depan mencegatnya. Nah lu, Hayun menjelaskan bahwa kasus Kim Hae-yun menghilang jam 1 malam dalam perjalanan pulang. 이름 김이야. 동아리 회식구. Semua anggota tim khusus merasa frustasi karena kasus pertama mereka sudah sangat berat. John Hyung memberitahukan Seo-yong kalau pemilik gedung berhantu bernama Kim Jong-chan pernah terlibat kasus pelecehan seksual. 어떻게 됐어? 빵 동기 중에 Seo-yong mendapat informasi dari pria kameramen jika gedung berhantu memang dibangun 12 tahun lalu oleh para mafia. Dulu Jong-chan pernah membuka usaha kasino, tapi kemudian ia masuk penjara. 불법 도박장이 있었다는 얘기야? 얘기를 들어보니까 Kalau begitu, di dalam bangunan gedung itu pernah ada kasino ilegal. Hayun mengatakan jika gedung itu pasti memiliki kamar rahasia, dan di sanalah kemungkinan Min Kyung berada. Seo-yong segera beranjak untuk menyelidiki gedung itu. Saat Hayun mengikuti Seo-yong, 잠깐만요. ia tak sengaja bersentuhan dengan Na-yong yang sedang asik di depan televisi, hingga semua berkas Hayun berterbangan. Tanpa disadari, Na-yong merasuki tubuh Hayun, yang tentu membuat teman-temannya terheran. Na-yong tak menyadari ia telah berada di tubuh Hayun. Ia masih tetap melanjutkan joget-jogetnya di depan televisi. Sementara Seo-yong langsung mengenali jika itu adalah Na-yong. 돈이 남아서 하겠습니까? Seo-yong bertanya pada saat merenovasi gedung, apakah menemukan keanehan karena gedung ini dulunya memiliki tempat kasino ilegal. Jong-chan menolak memperlihatkan denah bangunan jika Seo-yong tak membawa surat perintah. 거참 그 건물은 아니라니까 그러네. Jong Hyun merasa kalau mereka sudah menyelidiki gedung yang salah. Bagaimana mungkin seseorang yang keluar masuk gedung membawa kotak yang besar sama sekali tidak tertangkap CCTV? Seo-yong juga baru ingat ia pernah berpapasan dengan seorang kurir setelah kejadian aneh di lift sebelumnya. Hayun menduga mungkin saja orang yang menyamar sebagai kurir itulah pencuri obat anestesi yang dituduhkan pada Jae-sang. 그것도 아주 이른 새벽 시간에. Kurir yang berpapasan dengan Seo-yong dan Hayun di lift terekam kamera mencuri obat-obatan. Kurir tersebut bernama Kim Peong. Seo-yong menemukan mobil pengiriman milik Kim Peong. Tercatat pada tanggal 4 Juni mobil tersebut terlacak di Gang Seogu. Dan mobil itu baru saja berangkat menuju Center Building untuk mengirimkan barang. Dokter dari klinik hewan di Center Building menutup kliniknya. Setelah ia pergi, Kim Peong yang ternyata memiliki kunci pun masuk ke klinik hewan. Pyonggi mengacak-acak klinik mencari obat dan masuk ke sebuah ruangan. Sementara tim khusus sudah tiba di Center Building dan langsung berpencar mencari Kim Peong. Dokter yang sudah kembali menyadari kliniknya telah dimasuki seseorang. Kim Peong menyadari kehadiran seseorang. Ia bersembunyi di balik pintu dan mengeluarkan pisau. Hayun mencari ke toilet. Ia mendengar suara aneh dari wastafel. Hayun mendekatkan telinganya sambil mengikuti suara ketukan yang terdengar. Suara itu berasal dari lantai 4 bawah tanah. Ia segera memberitahu Seo-yong. Dokter hewan menyiapkan alat-alat bedah dan membawanya ke ruangan obat-obatan di mana Kim Peong bersembunyi. Ternyata di ruangan obat ada sebuah pintu menuju ruangan lain. Kim Peong yang merasa sudah aman, dia pun keluar dari persembunyiannya. Namun tepat saat itu dokter hewan muncul dan bertanya heran, mengapa Kim Peong ada di sana? Tak basa-basi lagi, dokter itu pun menyabet leher Kim Peong dengan pisau bedah. Spontan Kim Peong tersungkur dan mengeluarkan banyak darah.
Cheoyong curiga melihat klinik hewan masih buka di tengah malam. Ia mencoba masuk dan mencari Dr. Lee Chul-gyu. Ia beralasan sedang melakukan operasi darurat. Cheoyong menatap curiga sepatunya yang bernoda darah, namun ia pergi meninggalkan dokter itu. Cheoyong tentu tidak pergi begitu saja. Ia kembali masuk ke klinik setelah Chul-gyu kembali ke ruang rahasianya. Sementara itu, Hae-yun terus berusaha membuat kode Morse dengan membuat suara dari pipa besi yang terhubung ke wastafel toilet. Cheoyong memeriksa ruangan dan menemukan bercak darah yang masih basah di sebuah bingkai foto. Ketika Cheoyong menyentuh bingkai tersebut, rak di sebelahnya terbuka dan itu merupakan pintu menuju ruang bawah tanah. Sementara Chul-gyu mengikat dan membaringkan tubuh Hae-yeon, kemudian menyuntikkan obat bius. Di belakangnya terdapat tubuh wanita baru ciptaan yang masih tanpa kepala. Ih, takut. Chul-gyu berkata kalau tubuh wanita cantik itu akan segera menjadi milik Hae-yeon. Cheoyong berhasil menemukan ruangan bawah tanah Chul-gyu. Ia berusaha menyumbat darah yang terus keluar dari leher Hae-yeon, berharap korban kali ini bisa diselamatkan. Tiba-tiba saja, nyawa Hae-yeon tidak tertolong, namun jenazahnya berhasil diamankan polisi. Cheoyong terduduk lesu, ia menyesal karena terlambat menyelamatkan korban dan Chul-gyu berhasil kabur membawa tubuh buatannya. Chul-gyu adalah penderita beauty obsession. Ia berusaha menciptakan seorang wanita yang sempurna menurut kriterianya. Hari itu Hae-so kembarannya mengirimkan pesan akan kembali ke Korea. Sialnya, ponsel Hae-yeon ada di tangan Chul-gyu. Hae-yeon ternyata memiliki kembaran bernama Hae-so yang tinggal di luar negeri. Tae-gyong yang sedang memeriksa catatan telepon Hae-yeon menemukan ada pengiriman pesan setelah jam kematian Hae-yeon dan aktivitas terakhir adalah 13 jam lalu. Hae-yeon sudah tiba di bandara. Chul-gyu menggunakan ponsel Hae-yeon untuk mengirim pesan pada Hae-so. Dengan berpura-pura kalau Hae-yeon ada urusan mendadak sehingga harus menitipkan Hae-so pada seorang opa. Tim khusus bergegas melacak keberadaan Hae-so dan menemukan sinyal ponsel Hae-so dan ponsel Hae-yeon kini berada di posisi yang sama. Hae-so sudah satu mobil bersama Chul-gyu. Ia merasa aneh dan gelisah. 이상하고 불안해요. 휴대폰 신호가 동시에 끊어졌어. Chul-gyu membawa Hae-so ke sebuah gedung bekas rumah sakit. Hae-so mencoba melepaskan diri dari ikatannya. Dia mencoba kabur, namun Chul-gyu menghadangnya. Hae-so mengancam akan melukai wajahnya sendiri jika Chul-gyu terus mendekatinya. Chul-gyu tentu tidak ingin aksesoris terakhir wanita sempurnanya cacat. Ia membujuk Hae-so untuk tenang. Tapi karena ia melihat Cheoyong yang sudah berada di gedung itu dari rekaman CCTV, ia menjadi marah dan mencekik Hae-so. Nayeong menemukan keberadaan Chul-gyu yang bersiap kabur dengan mobil, ia segera memanggil Cheoyong. Aksi kejar-kejaran mobil itu pun dimulai. Cheoyong menabrakkan mobilnya. Saat Cheoyong mengeceknya, ternyata hanya ada Hae-so yang pingsan di jok belakang. Chul-gyu tiba-tiba menyerang Cheoyong dari belakang dan berhasil melukai perut Cheoyong. Ia akan kembali ke mobilnya, namun ia melihat wanita sempurna ciptaannya yang masih tanpa kepala berjalan menghampirinya. Chul-gyu pun ketakutan seperti orang gila, padahal itu hanyalah imajinasinya. Hae-so terduduk lemas dan menangisi kematian adiknya. Sementara Chul-gyu berhasil diamankan oleh polisi. Arwah Hae-yeon mendekati Hae-so yang termenung di dalam mobil ambulan. Hae-yeon bercerita pada Cheoyong ketika ia kecil ia sering sakit-sakitan sehingga orang tuanya melakukan upacara pemanggilan arwah. Sejak saat itu ia merasa sering dirasuki oleh hantu. Menurutnya mereka menjadi tim unik. Detektif yang bisa melihat hantu ditambah detektif yang lain bisa dirasuki hantu. Inspektur Kang memberikan setumpuk berkas kepada Hae-yeon. Berkas tersebut berjudul Laporan Insiden 3. Seorang pria dengan wajah babak belur berlari di sebuah lorong.
Tiba-tiba, seseorang dari belakang memukul kepalanya dengan palu. Pria tersebut pun tersungkur. Ketika sadar, ia berada di sebuah ruangan dengan tangan terikat dan terdapat kamera yang sedang merekamnya. Seseorang lain datang dan menyundut pria babak belur itu dengan besi panas. Seorang wanita kesakitan dan tergesa-gesa meminum obat. Ia seorang mahasiswi sekaligus balerina. Wanita tersebut menari penuh emosional dan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di cermin yang berlari ke arahnya hingga mencekiknya. Keesokannya, Cheoyoung dan Jong-hun telah tiba di TKP. Selama ini korban dikenal sebagai mahasiswi yang baik dan banyak bergabung di kegiatan amal. 막 초조해하고 Hanya saja menurut beberapa rekannya, akhir-akhir ini korban sering terlihat cemas. 자국이 남아 있었고요. 이유를 알 수 없는 Di kantor, tim khusus membahas kasus lain. Ditemukan mayat wanita di pinggiran pantai. Korban bernama Min Jung diketahui telah menghilang beberapa bulan sejak pergi ke Filipina. Namun di bagian perut korban terdapat bekas operasi yang aneh, tapi tidak ditemukan adanya organ tubuh yang hilang. Hayun menemukan dua wanita lainnya dengan kriteria yang sama dengan korban Min Jung. Namun saat ini keduanya masih hidup. Wanita muda ini juga pernah pergi ke Filipina. 둘은 피해자 주변 탐문해봐. 왜 이용당하고 죽었다. Ayong kembali ke kantor. Ia berniat kembali merasuki tubuh Hayun namun gagal. 왜안 되지? Cheoyoung yang melihat langsung memelototinya. Sementara Jong-hyun dapat informasi bahwa wanita balerina selama ini diketahui menjalin hubungan dengan seorang artis bernama Kyung Bin. Hayun menemui kakak Min Jung. Menurut kakaknya, sebelum pergi ke Filipina, Min Jung tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ia sering terlibat kegiatan amal. Tidak mungkin adiknya berubah hanya dalam waktu beberapa malam. 그럴 만한 상황도 이유도 없어. 다양 밀수와 연관됐을 수 있다는 Di lain tempat, Taegyeong menemui Jong-ah di tempat rehabilitasi. Jong-ah nampak tidak waras. Awalnya ia masih bisa merespon, tapi lama-kelamaan ia mulai mengamuk meminta Taegyeong memberikan obatnya. Setelah melacak catatan panggilan dan SNS korban, ditemukan satu identitas yang dicurigai bernama Kyung Bin. 고경빈이라고. Jadi kasus yang diselidiki Cheoyoung dan Hayun sebenarnya saling berhubungan. Cheoyoung tiba di lokasi syuting Kyung Bin. 씨, 어디에 계십니까? Kyung Bin ternyata sedang memohon pada seorang pria misterius agar diberikan obat. Cheoyoung naik ke lantai atas mencari Kyung Bin, sementara itu Hayun dan Taegyeong baru saja tiba. Sama seperti korban balerina, setelah meminum obat pil merah itu, Kyung Bin mulai menegang seperti orang kerasukan. Ia ketakutan dan menyembunyikan diri di dalam terpal. Kyung Bin melihat sebuah tangan dengan kuku yang panjang merobek terpalnya. 잠깐만 있어. Kyung Bin menjerit kemudian kabur. Cheoyoung akhirnya menemukan Kyung Bin. Ia memintanya agar tenang. Namun Kyung Bin melihat sebuah tangan melambai-lambaikan pil merah. Ia pun mengejarnya. Kyung Bin pun terjun ke lantai bawah, yang tentu dia jadi tewas. 결국 같은 사건을 수사하고 있어. Setelah mayat Kyung Bin diamankan polisi, Cheoyoung kembali ke lantai atas. Ia menemukan sebuah pil merah. Setelah diperiksa, pil tersebut memiliki tingkat kemurnian 80%. Jika seorang meminumnya, tentu akan mati karena kejang otot. Hayun berasumsi jika para korban sebelum meninggal berada di bawah halusinasi. 무언가를 본 걸까요? 주변을 다시 훑어보자고. Cheoyoung melihat seorang pria mencurigakan yang naik ke lantai atas, kemudian diikuti Kyung Bin melalui rekaman CCTV. Mereka melakukan rapat guna membahas diagram hubungan antar korban. Ada seorang wanita yang bertugas memburu target. Ia adalah Kyung Mi, si balerina. Kyung Mi juga bertugas mengenalkan korban ke Kyung Bin. Setelah itu, Kyung Bin mulai mengencani mereka dan secara bertahap mempengaruhi target untuk mengkonsumsi dan menyelundupkan obat terlarang. Byun mengatakan jika beredar kabar ada seseorang yang menyebar berita tentang narkoba jenis baru dalam sebuah pesta. Kepala Kang menganggap itu tidak mungkin narkoba yang diselundupkan. Mana mungkin beritanya diumumkan. 같은 마약으로 파티. 영인대 법학과 4학년.
Cheoyong, Jonghyun, dan Nayong pergi menemui Yeonso, seorang mahasiswa fakultas hukum, karena ia terlacak login ke akun email Kyongbin yang sudah meninggal. Akhirnya, Cheoyong berhasil membawa Yeonso untuk diinterogasi setelah sebelumnya melawan beberapa junior Yeonso yang mencoba menghalangi. Yeonso mengatakan alasan ia membuka email Kyongbin karena ia mendengar bahwa hari ini akan ada pesta, namun Kyongbin malah sudah meninggal. Yeonso membenarkan pertanyaan Cheoyong jika Kyungmi dan Kyongbin adalah member F-on Party. Di pesta tersebut, pil merah dibagi-bagikan secara cuma-cuma. Anehnya, setiap orang mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak, tapi mereka nampak baik-baik saja. Yeonso mengaku kalau ia pernah sekali ikut Kyongbin ke pesta itu, tapi ia tidak mengenal para anggota lainnya, walaupun kebanyakan dari mereka adalah teman sekampus. Hanya satu yang ia kenali, anak dari direktur sebuah rumah sakit bernama Doyoung. Akhirnya, dengan menggunakan akun milik Kyongbin, Yeonso berhasil mendapatkan undangan F-on Party. Hayun dan Taegyun menyamar jadi member F-on Party, menggunakan undangan yang didapat Yeonso. Sementara Hayun menyita perhatian Doyoung. Taegyun berhasil menempelkan penyadap di tubuh Doyoung, sehingga pembicaraannya dengan Lee Jae-hoon, si dalang penyelundupan, dapat diretas. Doyoung yang sudah dalam keadaan mabuk bertanya dengan marah alasan Jae-hoon membunuh Kyongbin dan Kyungmi. Jae-hoon menyangkal ia nampak tidak gentar walau Doyoung menodongkan pisau ke arahnya. Dengan santai ia bertanya, bukankah Doyoung bertingkah seperti ini karena obat? Ia mengeluarkan sebungkus pil merah dan mencampurkannya dengan bir. Doyoung serta-merta merebut dan meminumnya. Nayong melihat semuanya, ia segera mencari Cheoyong yang berjaga di luar tempat pesta bersama Jonghyun. Seorang anak buah Jae-hoon melaporkan ada non-anggota yang masuk ke pesta. Ketua Byun yang mendengarnya segera memerintahkan semua anggotanya untuk menjalankan rencana mereka. Hayun dan Taegyun menghadang para ajudan Jae-hoon, sementara Jonghyun mengarahkan peserta pesta untuk keluar. Doyoung yang sudah mabuk oleh obat bertingkah seperti orang kesurupan, ia mengayun-ngayunkan pisau. Dalam imajinasinya, ia melihat tubuh Minjung yang terbaring di depannya, terbangun dan mencekiknya. Setelah Doyoung tewas dan tim khusus kehilangan Lee Jae-hoon, obat yang beredar di pesta tersebut ternyata beredar dengan jenis obat yang menyebabkan kematian Doyoung. Obat yang beredar di pesta adalah narkoba dengan toksisitas rendah. Tim khusus tidak bisa menginterogasi Jae-hoon begitu saja karena hasil dari penyadapan bukanlah bukti yang kuat. Saat ini tidak ada yang bisa bersaksi bahwa Jae-hoon adalah pengedar obat. Jae-hoon sepertinya bukan orang biasa. Ia dengan percaya diri datang ke kampus dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat Hayun datang ke kampusnya, Jae-hoon menanggapinya dengan santai. Jae-hoon bertanya apakah polisi kekurangan bukti sehingga menemuinya. 됐죠. 사회가 원하는 리더의 덕목이 아니잖아. Cheoyong menyuruh Nayong untuk membuntuti Jae-hoon. Walau Hayun tidak berhasil menginterogasinya, setidaknya Cheoyong dapat memastikan orang yang membunuh Kyungmi dan Kyongbin bukanlah Jae-hoon. Karena orang misterius yang terekam CCTV di TKP tewasnya Kyongbin tidak memiliki tato di lengan seperti Jae-hoon. Dengan bantuan seorang hacker, diketahui pernah beredar sebuah artikel mengenai cara membuat pil merah. Artikel tersebut diposting oleh Jae-hoon, namun dihapus. Artikel tersebut berasal dari sebuah laboratorium besar di Korea. 감사합니다. Hayung dan Seong pun mendatangi lab yang dimaksud dengan menemukan sebuah petunjuk baru. Ternyata kakak Minjung pernah bekerja di sana. Cheoyong dan Hayun mengunjungi rumah Changmin yang sudah lama tidak ditinggali. Di rumah tersebut ada sebuah tempat tidur dengan tali-tali seperti tempat tidur untuk pasien di rumah sakit jiwa. Di sebuah tempat, seseorang meracik bahan-bahan kimia menjadi pil merah. Dia adalah Changmin. Penguntitan Nayong akhirnya membuahkan hasil. Jae-hoon membuat janji temu dengan Changmin di sebuah tempat yang mereka sebut pabrik. Changmin tadinya adalah mahasiswa jurusan kimia. Jae-hoon yang mengetahui keahlian Changmin dalam urusan bahan-bahan kimia memintanya untuk membuatkan pil merah palsu dengan imbalan tinggi. Dan ketika Changmin berniat berhenti bekerja,
Jae-hoon mengancam akan memberitahukan kalau Changmin lah yang sudah memproduksi narkoba tersebut. Yang tidak Changmin ketahui adalah Minjung terpengaruh oleh Kyungmi dan bergabung di F-on Party. Minjung yang pada akhirnya ketahuan oleh Changmin diikat dan dikurung di rumah menjadi gila. Hingga pada suatu hari, Minjung menghilang dan ditemukan tewas. Changmin yang merasa dendam pada Jae-hoon dan merasa bersalah atas kematian adiknya karena obat ciptaannya sendiri, kemungkinan akan bundir setelah membalaskan dendam pada Jae-hoon. 중독돼 죽었다는 이거 어째 일부러 Jae-hoon tidak mungkin tidak mengetahui ini karena ia juga memikirkan cara untuk menyingkirkan Changmin. Mereka mengikuti Jae-hoon dengan mobil terpisah. Jae-hoon ini memang otak penjahat. Dia sengaja membuat tim khusus kebingungan dan kehilangan jejak. Satu-satunya yang berhasil membuntuti Jae-hoon sampai ke pabrik tentu saja Na-young. Hanya saja Na-young kembali ke kantor memberitahu Cheo-young yang belum kembali. Tepat saat itu, Ha-yoon juga berhasil menemukan tempat mencurigakan di mana Jae-hoon berhenti melalui GPS. Dan tanpa sengaja Ha-yoon menyentuh Na-young sehingga Na-young merasukinya. Jae-hoon melemparkan tas uang ke hadapan Changmin. Ia ingin menuntaskan negosiasi mereka. 대화로 풀려고 온 거니까 생각이었거든. Tapi Changmin sudah tidak tertarik lagi, apalagi adiknya dibuang setelah dibuat kecanduan dan diperalat tanpa sepengetahuannya. Jae-hoon meminta mereka melanjutkan memproduksi obat tersebut. Namun Changmin tidak menanggapi dan akhirnya mereka berkelahi. 끝내죠. Na-young akhirnya berhasil sampai di stasiun tua, disusul oleh Jong-hyun dan Tae-gyung. Tae-gyung dan Jong-hoon menerobos masuk ke pabrik. Pabrik tersebut sudah dipenuhi dengan gas. Changmin terkapar lemah. Bahkan Tae-gyung dan Jong-hoon yang baru masuk langsung terkena efeknya. Tapi Jae-hoon masih punya kekuatan untuk berusaha kabur. Untunglah Na-young berhasil membawa mereka semua keluar. Dalam keadaan setengah sadar, Tae-gyung berusaha memborgol Jae-hoon, namun ia malah ketakutan melihat arwah Minjung mendekat ke arah mereka. Jae-hoon pun melihatnya, ia berusaha kabur, tapi malah tertangkap oleh Cheo-young. Changmin menangis meminta maaf pada arwah adiknya. Arwah Minjung menundukkan kepala pada Cheo-young sebagai ucapan terima kasih. Di kantor polisi, Kepala Kang dan Ha-yoon berpapasan dengan Jae-hoon yang berhasil lolos dari hukuman bersama pengacaranya. Pengacara tersebut dikenal dengan julukan pengacara iblis bernama Han Kyu-hyung. Nampaknya Kepala Kang dan pengacara Han sudah saling mengenal. Aura permusuhan di antara keduanya terlihat dengan jelas. Lagu kutukan yang berjudul Lahir Baru yang dinyanyikan Yoon Se-ya telah memicu para pendengarnya bundir. Setidaknya ada 10 kasus bundir yang terjadi. Karena itu, tim khusus akan menyelidiki kasus Lahir Baru. Atasan Byun heran karena ada kasus semacam ini. 막 죽고 싶은 생각 막 나고 Ha-yoon yang baru saja tiba mengatakan kalau ia telah melihat statistik orang-orang yang bundir diduga karena lagu Lahir Baru. Sebagian besar adalah anak sekolah, pengangguran, dan orang-orang penderita depresi. 사건 배달이다. 사라졌다는 것 같다는데. Inspektur Kang datang dan meminta tim khusus bersiap untuk melakukan misi rahasia. Misi rahasia tersebut masih berhubungan dengan kasus lagu Lahir Baru. Kali ini malah pemilik lagu Yoon Se-ya menghilang di depan rumah kekasihnya. Sesaat sebelum melakukan konferensi pers. 술을 많이 마시길래 어젯밤에 다투셨나 봐요? 앞에서 휴대폰을 발견하셨다고. Mereka pun meluncur ke rumah pacar Se-ya. Pacar Se-ya bercerita malam sebelum Se-ya menghilang, mereka sempat bertengkar. Tapi sesaat sebelum Se-ya pergi ke konferensi pers, mereka sudah berbaikan. Pacar Se-ya mengaku mendapat telepon dari asisten Se-ya kalau Se-ya belum sampai ke mobil padahal sudah 10 menit keluar dari rumahnya. Ketika ia mengecek keluar rumah, yang ia temukan hanyalah ponsel Se-ya yang tergeletak. Sementara CCTV di luar rumahnya rusak.
Namun ada sebuah mobil yang tidak jauh terparkir di sana sehingga Tae-gyong bisa melacak black box-nya. Direktur agensi Sea yang datang dan marah hingga menampol asisten Sea. Ia meminta anggota polisi untuk menjaga berita hilangnya Sea tidak bocor sampai ke media. Cheo-yong meminta izin untuk melacak GPS mobil Sea. Akhirnya, penculik Yoon Sea dapat diketahui identitasnya. Dia adalah Ji-soo, seorang stalker Sea yang pernah diperiksa polisi 4 tahun lalu. 이 형사 53번 차량 위치 추적해. 가자. Tim khusus segera mendatangi rumah Jin-soo yang nampak sepi. Di saat seperti ini, Na-yong masuk duluan untuk mengecek. Sesaat kemudian, Cheo-yong mendengar teriakan Na-yong memanggilnya. Ia segera mendobrak pintu, sayang tersangka mereka tewas. Dokter menjelaskan bahwa korban tewas akibat tikaman sebanyak 8 kali. 부에 8차례나 찔렸는데 만취한 상태라면 그럴 수도 있겠지. Hayun dan Na-yong ketakutan saat dokter bersiap membedah mayat Jin-soo. 내가 아무리 귀신이라지만 Setelahnya, mereka bertiga menuju lokasi terakhir GPS mobil Sea. Tiba-tiba saja, pembersih kaca mobil Cheo-yong bergerak sendiri. Daun-daun pun berterbangan. Dan lagu Lahir Biru mengalun. 윤세아 노래예요. Mereka bertiga jadi terpaku. Cheo-yong melihat sesosok hantu wanita berdiri memandangi mereka di dekat patung. Setiap kali Sea tampil di sebuah acara, selalu saja ada hal aneh yang terjadi setidaknya sejak 6 tahun terakhir. Pada acara musik, lampu penerangannya rusak, dan 2 tahun lalu saat menyelenggarakan konser, panggungnya ambruk. Di salah satu video musiknya terekam sesosok hantu. 맞지? 지범이 죽어요? Atasan Byun dan Jong-hyun menemui pacar Sea. Ia menceritakan melihat Sea bertengkar dengan direktur agensi. 그만 날 낮출 때도 되지 않... 한동안 대표하고 사이가 좋지 않... Sementara, Cheo-yong dan Hayun menemui direktur dan manajer Sea. Direktur menanyakan apakah penculik Sea sudah ditangkap. Hayun memberitahukan jika tersangka tewas terbunuh di rumahnya. 어제 자택에서 공범이라고요? 다른 공범이 있을 거라고 생각합니다. Cheo-yong menanyakan masalah mengenai pembaharuan kontrak agensi dengan Sea. Tentulah direktur menjawab semuanya berjalan lancar. Penjelasannya bertentangan dengan keterangan pacar Sea. Na-yong melihat ada bayangan di balik pintu. Ia pun keluar mengejarnya. Kasus ini menjadi semakin rumit. Ternyata saat pertama debutnya sukses, wajah Sea tidak ditampilkan, hanya lagunya saja yang terkenal. Setelah wajahnya ditampilkan, popularitasnya semakin melambung. 제가 까졌을 때 다들 깜놀했다니까요. Cheo-yong mendapat telepon dari manajer Sea yang memintanya bertemu. Manajer menceritakan sebenarnya sehari sebelum penculikan Sea, manajer melihat Jin-soo dan direktur bertemu di parkiran perusahaan. Awalnya ia tidak curiga, hanya saja setelah melihat foto Jin-soo yang diperlihatkan polisi, ia merasa tidak tenang. 대표실에서 형사들이랑 한 얘기. Na-yong masih di kantor agensi Sea. Ia masih mencari orang yang tadi dilihatnya. Tiba-tiba saja, Na-yong mendengar lagu Lahir Biru mengalun. Dan suara itu bersumber dari ruangan direktur. Na-yong terkejut, ternyata itu adalah perbuatan hantu wanita yang menampakkan diri sebelumnya. Na-yong melihat direktur masuk dan mematahkan sebuah CD. Ia kemudian membuangnya ke tempat sampah. Tak lama kemudian, tempat sampah itu dibersihkan seorang office girl. Na-yong tak bisa mencegahnya. Na-yong kembali ke kantor, namun Cheo-yong tak ada di sana. Akhirnya Na-yong merasuki Hayun kembali. 윤세아 지금 어디세요? 너 그 영문. Na-yong segera menelpon Cheo-yong memintanya untuk ke tempat pembuangan sampah mencari CD original. Semua orang sibuk mengaduk-aduk tempat sampah. Cheo-yong menemukan CD original yang mereka cari, hanya saja kondisinya sudah patah. 못 갈 수 있겠어? Na-yong tiba-tiba saja keluar dari tubuh Hayun saat mereka sedang menunggu Tae-gyung memperbaiki CD. CD tersebut ternyata CD original lagu Lahir Baru. Mereka belum mendengar sampai selesai, tapi sudah mengakhirinya, karena mereka menganggap tidak ada yang aneh pada CD tersebut. Cheo-yong kemudian meminta rekaman CCTV gedung parkir kantor agensi.
Setelah diperiksa, benar saja Direktur Yo dan Jin-soo memang terlibat bersama seperti yang dikatakan manajer Seo. Mereka segera ke rumah Direktur Yo dan menggeledah ruang kerjanya. Dan ditemukan senjata pembunuh yang diduga untuk membunuh Jin-soo. Sayangnya Direktur Yo tak ada di rumah. 조진수 DNA Pada senjata tersebut ditemukan sidik jari Direktur Yo dan DNA Jin-soo. Sekarang Direktur ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi saat ini ia menghilang dan sinyal di ponselnya tidak terlacak. Tanpa sengaja, berkas-berkas yang dipegang Tae-gyung terjatuh mengenai keyboard komputer dan terputarlah lagu Lahir Baru yang sebelumnya mereka belum sempat mendengarkan hingga tuntas. 나만 그렇게 들은 거 아니지? 거꾸로 돌리는 건데 왜 예전에 Kali ini Seoyoung mendengar ada bagian yang aneh di belakang suara Seo, yang ternyata ada suara lain. Atasan Byun dan Hayun juga mendengar. Setelah diulang dan diamati, suara aneh tersebut berisi kata-kata "aku masih bersama dengan para malaikat". Mereka bergegas ke tempat tersebut. Byun memasuki sebuah gedung yang di dalamnya Seo duduk terikat di kursi. Tim khusus memasuki sebuah gedung. Seoyoung merasakan keanehan. Pada salah satu dindingnya, ia kemudian menghancurkan dinding tersebut. Tak diduga, ditemukan sesosok mayat wanita. Setelah mayat tersebut diotopsi, ditemukan sebuah memory card di dalam tubuhnya. Menurut DNA, mayat wanita tersebut adalah Kim Myo-jin, yang dinyatakan menghilang 6 tahun lalu. Hayun menemukan foto Yo-jin dan Seo di dalam dompet Yo-jin, yang terkubur bersamanya. 같이 연습생 시절을 보내 Seo dan Yo-jin sudah hidup bersama sejak mereka berusia 13 tahun. 말도 안 돼. Seoyoung meminta Hayun melakukan analisis spektograf. Hasilnya dinyatakan tidak konsisten antara suara Seo di dalam film dan suara Seo di rekaman lagunya berbeda. Berarti bukan suara Seo yang menyanyikan lagu itu. Lalu suara itu suara siapa? Jangan-jangan Hayun menduga kalau Seo merasa tertekan karena disalahkan atas lagunya. Pada saat konferensi pers, sepertinya Seo berniat membongkar semua ini. Direktur Yo yang mengetahui ini menculik Seo untuk mencegahnya buka mulut. 재봉하면 왜? Seoyoung mendapat hasil otopsi ulang Jin-soo dan menunjukkan rekam medis manajer Do yang didapatnya. Hayun menelpon manajer Do, memberitahukan bahwa polisi sudah menetapkan Direktur Yo sebagai tersangka. 인 것으로 드러났습니다. Polisi tak tahu jika Do sedang menganiaya Direktur Yo. Sebaliknya, Do juga tak tahu jika polisi sedang menyelidiki di mana dia berada. Direktur Yo baru menyadari jika pembunuh sebenarnya manajer Do. 너였어? Tiba-tiba Seo muncul dan menjelaskan jika semua ini rencananya dengan manajer Do. Alasannya sederhana, Seo tak mau menghadiri konferensi pers dan dia ingin berhenti jadi penyanyi. Sebenarnya ia ingin menjadi pemain film. Namun Direktur Yo mengancam akan membongkar kejadian 6 tahun lalu karena membunuh Yo-jin jika Seo tak mau memperpanjang kontraknya. 무슨 말이야? 영진이 미국으로 간 거잖아. Kini manajer Do yang terkejut karena yang ia tahu Yo-jin sedang belajar di Amerika. 6 tahun lalu, setiap Seo melakukan show, ternyata ia hanya melakukan lip sync di atas panggung. Sementara Yo-jin di belakang panggung adalah penyanyi sebenarnya. Hingga suatu hari, Yo-jin menagih janji Direktur Yo untuk mengorbitkannya. Tapi Direktur Yo malah mendahulukan Seo dan lebih teganya lagi mencuri lagu ciptaan Yo-jin. 나 데뷔시킬 생각이 없던 거야. Seo meminta Yo-jin untuk bersabar sedikit saja hingga album barunya rampung. Namun Yo-jin sudah tidak percaya dan mengancam akan membongkar kepalsuan ini. 다 밝힐 거야. Selama 2 tahun ia terus dimanfaatkan. Dengan muka polos, Seo mengizinkan Yo-jin untuk membuka kepalsuan mereka pada wartawan. Namun sebelum semuanya terjadi, Seo dengan tega meracuni Yo-jin bersama Direktur Yo menguburnya di dinding gedung kosong. 어떡하죠? Kini manajer Do marah karena Seo orang yang membunuh Yo-jin. Tak disangka Seo juga meracuni Do dengan anggur yang baru diminumnya. 이제 더 이상 쟨 필요 없잖아. 그래서 연준이 죽인 거야?
Tak hanya itu, Seo juga mengguyur manajer Do dan direktur Yo dengan bensin untuk membakar tempat itu. Di waktu yang tepat, tim khusus pun tiba. Cheoyong memerintahkan Seo untuk menghentikan aksinya, namun ia menolak. 정말 김세야. 그거 내려놔. Nayeong berusaha memadamkan api dari korek yang dipegang Seo, tapi tak berhasil. Lalu api itu tiba-tiba padam. Ternyata arwah Yojin yang datang. Kemunculannya tentu membuat Seo berteriak ketakutan. Cheoyong dan Hayun menemui Seo di penjara, memperlihatkan video kebersamaan mereka, termasuk di saat Seo meracuninya. Cheoyong meminta Seo untuk mengaku karena Seo bukan hanya menghilangkan nyawa Yojin, tapi juga merampas lagu-lagu miliknya. 전부 다 빼앗은 거라고. Hayun yang kerasukan Nayeong bertingkah aneh, tak seperti biasanya. Ia mendekati Taegyung dan mengajaknya foto bareng. Tiba-tiba, Jonghyun, Byun, dan Cheoyong datang. Nayeong kesal karena rencana kencannya bakal gagal. Penampilan Hayun membuat Cheoyong curiga jika itu ulah Nayeong. 뽀삐리 누구 앞에서 미친 짓이냐? Hingga Cheoyong menarik Hayun untuk bicara empat mata. Akhirnya, Nayeong keluar dari tubuh Hayun. Cheoyong kemudian mendapat sebuah panggilan. Ia pun nampak terkejut. Ternyata Seungchan, teman Cheoyong, meninggal karena kecelakaan yang diduga karena mabuk. Padahal menurut istrinya, Seungchan bahkan tidak pernah menyentuh alkohol. Lalu Cheoyong menemui seorang rekannya di kepolisian untuk mencari informasi mengenai kecelakaan Seungchan. 현장에서 발견된 쪽은 우리가 전문가입니다. 0.21 보이시죠? Polisi mengatakan kecelakaan tidak terekam CCTV dan juga kotak hitam di mobil meleleh karena terbakar. Di mobil korban hanya ada satu benda yang tersisa, sebuah foto anak kecil laki-laki. Di kantor, Hayun merasa aneh karena dia seminggu sekali pasti dirasuki. Lokasi saat dirasuki kebanyakan saat berada di kantor. 장소는 또 사무실 아니? Cheoyong mendatangi alamat yang terdapat di foto anak lelaki yang ditemukan di mobil Seungchan. Ternyata itu adalah alamat lama dari sebuah panti asuhan. Para penghuni panti asuhan dipindahkan setelah terjadi kecelakaan beberapa waktu lalu yang menewaskan banyak anak-anak. Cheoyong masuk ke dalam ruangan untuk memeriksanya. Ia mendengar banyak suara anak-anak yang sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba sebuah pintu menuju ruangan bawah tanah terbuka. Cheoyong menuruni anak tangga mengikuti suara-suara dari anak-anak kecil dan menemukan hantu anak-anak kecil berkumpul di sudut ruangan. Hantu anak-anak kemudian menghilang, tapi seorang hantu anak laki-laki mendekat pada Cheoyong. 너희들 여기서 뭐해? Cheoyong kemudian mendatangi kantor Seungchan. Seungchan adalah seorang reporter di harian Seonhyun. Saat itu seorang rekan kerja Seungchan sedang memaksa seorang juniornya untuk berhenti bekerja melanjutkan pekerjaannya yang sebelumnya dilakukan Seungchan. Cheoyong meminta rekan Seungchan untuk bekerja sama karena ia sedang menyelidiki kasus ini. Merasa dicurigai, teman Seungchan marah. Cheoyong langsung memelintir tangan orang tersebut. Taegyung terkejut karena ia diberitahukan kalau Cheoyong ditangkap polisi. Tim khusus menemui Cheoyong di kantor polisi. Taegyung mencoba bernegosiasi dengan petugas karena mereka sama-sama polisi. Petugas mengatakan akan sulit jika bukan pelapor yang mau melepaskan. Atasan Byun mencoba berbicara dengan orang yang melaporkan Cheoyong. Teman Seungchan membual jika tangannya jadi tidak bisa digerakkan. Ia juga meremehkannya, mereka hanyalah polisi sampah yang berani cari gara-gara dengan media. Atasan Byun tentu saja geram dan mencengkram kerah bajunya. Hingga teman Seungchan ketakutan dan meminta ampun. Akhirnya Cheoyong berhasil dibebaskan. Junior Seungchan datang. Ia bercerita suatu hari melihat Seungchan dimarahi oleh atasannya. Entah apa yang sedang diselidikinya.
Junior Seung-chan menyerahkan sebuah foto anak kecil laki-laki yang pernah ia temukan di laci kerja Seung-chan. Di lengan anak tersebut terdapat gelang bertuliskan Panti Asuhan Han Beach. Saat Seo-young di toilet, seorang pria misterius menggunakan masker tiba-tiba menyerangnya. Untunglah Seo-young sempat mengelak dan bisa mengalahkannya. John-hyun menjelaskan informasi yang didapatnya mengenai Panti Asuhan Han Beach. 2 tahun lalu, panti asuhan tersebut mengalami kebakaran dan menewaskan 7 orang anak-anak. Salah satunya bernama Min Ji-song. Sementara anak kecil yang fotonya ditemukan di laci kerja Seung-chan bernama Kim Ha-neul. Setelah lokasi panti dipindahkan, Ha-neul diadopsi, namun 6 bulan kemudian meninggal. Ha-yoon menyatakan keanehannya mengapa anak-anak yang diadopsi adalah anak-anak yang justru tidak sehat. Atasan Byun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara resmi. Ia memerintahkan Seo-young dan Ha-yoon untuk ke panti asuhan dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang ditelusuri oleh reporter Seung-chan. 양형모라고 합니다. ENK. Inspektur Kang makan malam dengan Yang Hyun-moo, seorang presidir dari ANK Company. Ia meminta Kang untuk menghentikan penyelidikan kasus yang sedang dilakukan timnya. Ia berusaha menyuap Inspektur Kang dengan sekoper uang. Tapi Kang menolak. 편하다고 말씀드리면 Sesuai perintah atasan Byun, Seo-young dan Ha-yoon pergi untuk menyelidiki panti asuhan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu bernama Min Ji-won yang ternyata adalah adiknya Ji-song. Ji-won sepertinya belum mengetahui jika kakaknya sudah meninggal. Yang ia tahu, Ji-song sakit dan sekarang sedang diberi pengobatan. 기억이 나네요. 투명하게 운영되고 있다는 걸. 일로 찾아왔었습니까? Seo-young dan Ha-yoon menemui Ah Ju-si pengurus panti. Ah Ju-si membenarkan jika reporter Seung-chan pernah datang untuk menyelidiki operasional Han Beach yang katanya bermasalah, padahal menurutnya sangatlah transparan. Ah Ju-si mengatakan penyebab kebakaran panti di tempat yang lama adalah karena ulah anak-anak bermain api. Ah Ju-si nampak gugup ketika Ha-yoon bertanya kenapa hanya anak-anak yang sakit yang diambil untuk diadopsi. 만큼 천륜이라고 받기는. Taegyung sudah menyelidiki keluarga yang mengadopsi Kim Ha-neul, tapi menurutnya sama sekali tidak ada keanehan dalam surat kematiannya. Tidak juga ada tanda-tanda penipuan uang ganti asuransi. 애들 키우는 집 같지가 않잖아. 외롭고 무서웠겠다. Saat mereka kembali ke kantor, keduanya terkejut karena Ji-won ada di mobil mereka, jadi mau tak mau ia dibawa ke kantor. 여기까지 데려오면 어떡해? Na-young menemui Seo-young dan menceritakan fakta yang ia ketahui jika Ji-song dan anak-anak lainnya bukan mati karena kecelakaan kebakaran, tapi adalah sebuah pembunuhan berencana. 대체 왜? 사모분자를 체포하겠다. 오빠다. 잘 비밀에서 보면 안 돼요? Tiba-tiba saja saat makan bersama, Ji-won jatuh pingsan dan semua orang panik segera membawanya ke rumah sakit. 를 제때 맞자 이런 상태가 되죠. Seo-young menjadi marah ketika Ah Ju-si pengurus panti datang menjemput Ji-won. Sayangnya, ia tentu tak bisa mencegah Ah Ju-si untuk membawanya karena tak ada bukti apapun. 아저씨한테 꼭 전화해. Akhirnya Seo-young menuliskan nomor teleponnya di kincir Ji-won dan meminta Ji-won segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Seseorang menemui Inspektur Kang memintanya untuk menghentikan investigasi yang sedang dilakukan bawahannya. Ia adalah Nam Hee-jeon dari kejaksaan. Jaksa Nam mengatakan jika tim khusus bisa mengacaukan investigasi yang sedang dilakukan timnya. 저가 변호사 하나 감당 못. Ketika televisi menyiarkan berita keberhasilan pengacara Han membebaskan kliennya, Inspektur Kang mengatakan jika pengacara Han bukanlah pengacara iblis, karena iblis sebenarnya adalah para jaksa yang membebaskan gerombolan kriminal. Akhirnya tim khusus mendapat petunjuk baru selama ini, panti asuhan beroperasi dengan sponsor dari perusahaan ANK. Mereka mulai menganalisis keanehan dari panti satu persatu. Direktur pengurus panti disediakan fasilitas rumah dan mobil mewah. 이게 뭔가 이 왕건이가 걸린 것 같은데.
Inspektur Kang datang di tengah diskusi. Kang meminta timnya untuk tidak ragu-ragu menyelidiki kasusnya. Ia meminta timnya untuk langsung menyelidiki A&K Company. A&K Company adalah perusahaan asing penyedia peralatan medis yang tercatat di tahun 2011. Setelah itu, sekali atau dua kali pernah mengimpor peralatan medis murahan. Project for Albatross. Take care of this. 양현모는 한국에 들어오기 전 소형 백신을 만들면서 Sebelum Presdir yang pindah ke Korea, ia pernah menetap di Somalia. Pada saat itu, perusahaan Presdir yang sebelumnya sempat melakukan uji vaksin yang dicurigai melalui uji klinis terhadap anak-anak secara ilegal. Jadi tujuannya mensponsori panti asuhan adalah untuk menggunakan anak-anak sebagai bahan uji klinis secara ilegal, dan anak-anak yang menderita efek samping dari uji coba tersebut akan meninggal setelah diadopsi. Itu sebabnya reporter Seung Chan dibunuh setelah mengetahui fakta ini. Melihat teman-temannya dibawa paksa ke dalam mobil, Ji-won segera pergi ke telepon umum untuk menghubungi Cheo-yong. Belum selesai Ji-won berbicara, seseorang menculiknya. Sementara itu, direktur panti asuhan bersiap-siap kabur dan membawa semua uang miliknya. Namun ketika Cheo-yong sampai di panti asuhan, direktur panti dalam posisi tergantung dan hampir kehabisan napas. Tiba-tiba, seseorang menyerang Cheo-yong. Ia juga orang yang sama yang pernah menyerang Cheo-yong sebelumnya. Orang itu juga yang membunuh reporter Seung Chan. Sambil terus bertarung, Cheo-yong mencoba menolong direktur panti. A&K Company sudah mencoba membereskan semua bukti anak-anak di panti asuhan. Para dokter dan semua staf terkait saat ini menghilang. 감췄어요. 참수탄 인간들 Seperti sebuah keajaiban, kincir milik Ji-won yang ditemukan Cheo-yong saat ia diculik memberikan petunjuk. Kincir tersebut membawa Cheo-yong dan Na-yong ke tempat persembunyian Presdir Yang dan semua bukti-buktinya. Na-yong kembali ke kantor dan merasuki Ha-yun. Ia memberitahukan tim khusus di mana tempat keberadaan anak-anak. Cheo-yong menembaki satu persatu penjaga sambil berusaha terus mencari Ji-won. Para dokter mulai memasukkan satu persatu jenazah anak-anak ke dalam mobil untuk disingkirkan. Presdir Yang marah melihat Cheo-yong sudah menerobos. Ia berusaha menyuap Cheo-yong 2 miliar. Belum sempat menembaknya, atasan Byun datang dan mencegahnya. 20억 줄까? 네 그냥 평생 먹을 돈 내가 다 해줄게 내가. Mereka mengira jika Ji-won sudah mati. Tapi untunglah, Ji-won selamat karena ia bersembunyi di dalam sebuah kotak. Pengacara Han semakin menjadi perhatian wartawan karena keberhasilannya dalam membela klien. Jaksa Nam yang sebelumnya menyaksikan persidangan mengatakan pada Inspektur Kang agar memperhatikan timnya. Seorang penjaga sekolah musik mendengar ada orang bermain piano di ruangan. Saat mengeceknya, dia tak menemukan siapa-siapa. Hingga si Ahjusi itu pun kabur karena ketakutan. 누구야? Na-yong iseng mengganggu Byun, tapi tak berhasil memegang korannya. Seperti biasa, Na-yong ngoceh-ngoceh tak jelas. Di tempat lain, seorang wanita cantik memasuki ruang musik bernama Han Jin-soo. Ia seorang pianis terkenal yang sudah go internasional. Ia baru kembali ke Korea karena mendapat undangan reuni dari sekolahnya. Di masa lalu, Jin-soo, Da-jung, Hemi, dan Ga-yong sekelompok 4 sahabat. Sayangnya Hemi sudah meninggal 7 tahun lalu. Setelah kematian Hemi, hubungan mereka bertiga jadi retak. Dengan adanya undangan sekolah, mereka bertiga pun berkumpul kembali dengan dihadiri arwah Hemi yang tak terlihat. Pertunjukan resital piano Jin-soo jadi kacau di saat seorang murid mulai memainkan tuts piano yang awalnya lembut tiba-tiba kerasukan dan permainannya jadi penuh emosi dan berakhir dengan pingsan.
완전 똑같아. Dajung menyadari jika nada yang dimainkan siswi itu adalah nada yang selalu dimainkan Hemi. Semua penonton panik dan guru-guru segera membawanya turun dari panggung. Agar tak kisruh, Jinso langsung tampil. Tapi belum sempat ia menekan tuts piano, ia menjerit karena tangannya tiba-tiba terluka seperti luka bakar. Maka acara itu pun jadi buyar deh. Jinso segera dibawa ke rumah sakit. Saat itulah Nayeong melihat kemunculan Hemi. 그게 무슨 말이야? 지수가 네 자리 뺏은 거 아니야? Saat berkeliling sekolah, ia tak sengaja mendengar perbincangan serius antara Gayong dan Dajung. Gayong menuduh jika perbuatan tadi adalah ulah arwah Hemi karena hari ini adalah tanggal kematiannya. Gayong awalnya menuduh jika itu perbuatan Dajung. Jelas keduanya memang tak bisa akur lagi. 들은 분명 사연이 있을 거 아니냐고. 쌩까시겠다. Awalnya Nayeong mengajak Seoyong untuk menyelidikinya tapi ditolak. Hingga ia merasuki tubuh Hayun dan menggandeng Jonghyun beserta Taegyung untuk bersatu dalam penyelidikan. Nayeong dan Taegyung kembali ke sekolah mencari Jinso, tapi Jinso dirawat di rumah sakit. Sementara Jonghyun ke kantor polisi untuk mengecek berkas kasus kematian Hemi yang diduga bunuh diri. 안 좋은 소문들이 돌았다고 하더라고요. 있어서 돈 헛소문이. Saat itu polisi melakukan penyelidikan intensif pada teman-teman dekat Hemi karena keluarga bersikeras kalau Hemi tidak punya alasan untuk bundir. 아직도 마음이 진정이 되질 않아서. 얼마나 억울하면 학교를 못 떠나고 이제 밝혀내야 된다는 뭐. Salah satu guru menjelaskan pada Hayun, dulu saat ada kompetisi Hemi adalah murid yang mewakili sekolah. Tapi karena banyak tekanan untuk memenangkan kompetisi, saat berlatih pun Hemi banyak melakukan kesalahan. 부담이 많이 됐을 거예요. 주변의 기대가 컸었죠. 갑자기 나간 거 맞죠? 지수가 혜미 대신 나가서. Setelah Hemi tewas, maka Jinso menggantikannya hingga dia mendapatkan juara ke-1. Polisi juga menginterogasi Dajung sebagai saksi karena ada orang yang melihatnya di tangga menuju atap. Dajung dan Jinso adalah dua kandidat yang akan menggantikan Hemi. Mungkin juga Dajung hanya dipitnah agar tak terpilih, apalagi teman-teman jadi membicarakannya karena dicurigai polisi. Hayun menemui Dajung untuk mendengar ceritanya. Dajung sendiri penasaran siapa orang yang sudah melaporkan dirinya pada polisi. Dajung bercerita awalnya hubungan mereka sangatlah dekat, terutama Jinso dengan Hemi. Di antara mereka berempat, Gayong yang berasal dari keluarga kaya. Namun tak ada yang tahu jika keluarganya sudah bangkrut dan ibunya bekerja menjadi tukang bersih-bersih di minimarket di mana Hemi kerja paruh waktu. 가영이네 집이 망해서. Sampai akhirnya rumor mengenai keluarga Gayong yang terlilit hutang menyebar. Gayong mengira jika Hemi lah yang menyebarkannya. Setelah itu, Gayong mulai membesar-besarkan Hemi yang selalu minum obat. Padahal itu obat alergi. Dia mulai merencanakan kejahatannya untuk menukar obat Hemi agar dia terganggu saat bermain piano. 누군가 진짜로. Di tempat lain, Jonghyun menemui Gayong di kantornya. Dia mulai panik saat Jonghyun memberitahukan bahwa polisi sedang menyelidiki kasus ulang Hemi. 올라가는 걸 봤다고 진술하셨네요. 1등 욕심이 대단했어요. Polisi juga tahu jika Gayong yang telah melaporkan Dajung naik tangga ke atap. Itu sebabnya Dajung diinterogasi. Untuk menutupi kecurigaannya, Gayong menuduh Dajung yang telah menukar obat Hemi karena ia merasa iri atas terpilihnya Hemi menjadi wakil sekolah. Sehingga ia gagal dalam konser uji coba. Seoyong baru tahu kalau Nayeong benar-benar menyelidiki kasus kematian Hemi tanpa sepengetahuannya. Hayun dan Jonghyun tak berhasil menginterogasi Jinso karena mereka diusir. 이게 불확실하다는 거 아니야. 찢어진 게 들려 있었다고 하는데. 악보? Lalu mereka melaporkan penyelidikannya pada atasan Byun dan Seoyong. Di tengah rapat itu, tiba-tiba saja Nayeong keluar dari tubuh Hayun, yang menyebabkan Hayun tertidur sesaat. 그렇긴 한데. 참 Karena kasus Hemi sudah sangat lama dan tidak ada mayat yang bisa diidentifikasi, maka dokter NFS hanya menyelidikinya lewat foto, sesuai dengan laporan dari rumah sakit sebelumnya.
Penyebab kematian Hemi adalah karena luka di bagian kepala. Kemungkinan besar korban jatuh dengan kepala lebih dulu. Saat Jinso berlatih piano, ia terkejut karena arwah Hemi mendatanginya. Jinso menceritakan saat itu ia tidak sengaja mendengar pembicaraan Hemi dengan guru. Hemi ingin mengundurkan diri dari kompetisi dan meyakinkan guru kalau Jinso bisa menggantikannya. 콩쿠르 안 나간다니. 다른 무슨 이유라도 있는 거야? 공연을 망치고 나니까. Sebelum Hemi ditemukan meninggal, Jinso sempat menemui Hemi di atap. Jinso marah karena Hemi mengundurkan diri. Ia juga menolak lembaran musik yang diberikannya. 왜 나고? 착한 척 좀 그만하고. Hemi memberitahukan alasannya mengundurkan diri karena ia dan keluarga akan pergi ke luar negeri mengikuti tugas ayahnya. Awalnya, Jinso ingin memberitahukan pertemuannya dengan Hemi sebelum meninggal. 무슨 일이 생겼는지는 저도. Akhirnya Nayong menemukan Hemi yang sedang memandangi Dajung yang menangis di atap. Ia meminta Hemi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hari itu. 네가 그동안 얼마나 Nayong mengulurkan tangannya dan disambut oleh Hemi. Nayong mendapat penglihatan jika Hemi menuliskan sebuah surat untuk ketiga sahabatnya dan mengirimkannya lewat pos. Ia juga melihat saat Hemi berusaha meraih lembaran kertas musik yang tersangkut. Belum selesai penglihatannya, arwah Hemi menghilang karena kedatangan Guru Lee yang mencari Dajung. Mereka mengunjungi sekolah dan mencari surat yang pernah dikirim oleh Hemi. Mereka menemukan dua buah surat, satu ditujukan kepada sahabatnya dan satunya lagi untuk Guru Lee. Lalu menemui ketiga sahabat Hemi dan memberikan suratnya. Hemi selama ini menderita penyakit distrofi otot yang menyebabkan ototnya berubah menjadi kaku seiring waktu. Pada saat terpilih untuk kompetisi piano, keadaan Hemi semakin memburuk dan tidak bisa bermain piano lagi. 해미 양은 이미 더 이상 Obat yang selama ini Hemi minum bukanlah obat alergi. Dan dari awal memang tidak ada yang menukar obatnya. 정말 미안해. Di ruang musik ada seorang siswi yang kerasukan saat bermain piano. Siswi tersebut memainkan nada yang serupa dengan permainan Hemi. Hayun menyimpulkan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui permainannya. Hayun mendapatkan petunjuk dan mendatangi perpustakaan guna mencari sebuah buku. Di dalam buku tersebut terdapat lembaran buku musik milik Hemi yang hilang dari TKP. 선배님, 이거 좀 보세요. 2008년 9월 18일이니까 날 옥상에서 사라졌다고 했는데. Cheoyong melihat nama peminjam buku tersebut adalah Guru Lee. Tim khusus memperlihatkan lembaran tersebut pada ketiga sahabat Hemi dan Guru Lee. Guru Lee nampak gugup dan akan pergi, tapi Cheoyong mencegahnya. 잠깐 앉아 계시죠. 왜 구하지 않으셨습니까? Pada lembaran kertas musik tersebut terdapat noda darah dan sidik jari yang saat ini sedang diperiksa NFS. Hayun meminta Guru Lee untuk menceritakan yang sebenarnya. Tapi Guru Lee tetap tidak mau mengaku. Hayun kemudian memberikan surat Hemi yang dikirimkan untuk Guru Lee. Guru Lee menangis membaca surat Hemi yang mengatakan kalau ia sangat menghormati dan menyayangi gurunya. Lalu Guru Lee mengaku dan menceritakan yang sebenarnya. Saat itu kondisi keuangan Guru Lee memburuk. Suaminya dikejar-kejar oleh rentenir karena hutang. Sehingga membuat Guru Lee menerima uang sogokan dari orang tua siswa dan Hemi melihatnya. Sejak saat itu, Guru Lee selalu merasa tidak nyaman saat bertemu Hemi. Ia merasa jika sebenarnya di belakangnya, Hemi selalu menertawakan dan menghinanya. Hingga pada malam kejadian, saat ia melihat Hemi tergantung di pagar atap gedung, bukannya menolong, tapi malah memukul Hemi dengan batu hingga dia terjatuh dan tewas. Ia kemudian membakar buku yang bisa menjadi barang bukti. Tapi karena sebuah keajaiban, buku tersebut tidak terbakar dan bisa berada di perpustakaan. Akhirnya Guru Lee ditangkap polisi. Persahabatan Gayong, Jinso, dan Dajung pun akhirnya kembali membaik.
Jin So memutuskan untuk tidak kembali ke luar negeri dan memulai karirnya di Korea. Di bagian lain, seorang pria menemui pengacara Han meminta pertolongan karena ada orang yang ingin menculiknya. Pengacara Han mengajak pria itu ke dalam mobilnya dan mereka pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil pengacara Han dihadang oleh para mafia. Pengacara Han keluar dan membiarkan pria itu disekap dan dibawa pergi. Seseorang datang dan berterima kasih pada pengacara Han. 이만하길 다행입니다. Seorang wanita bertemu dengan temannya di ruang arsip, padahal dia hantu. 근데 민주 씨 Saat menyadarinya, wanita itu pun kabur ketakutan. Jong Hyun akan mengikuti sebuah audisi MC untuk acara kepolisian. Ia yakin akan sukses. Ternyata, Taegyung juga akan menjadi salah satu saingannya. Jong Hyun meremehkan Taegyung yang masih belum berpengalaman, sebaiknya mundur saja. Jong Hyun yang awalnya pede malah gagal saat tes kamera. Kekecewaannya terobati saat wanita cantik lewat di depannya. Dasar kucing dapur, dia pun menguntitnya. Tapi dia terheran karena wanita itu menghilang. Cheoyong menemui si hacker untuk melacak Presdiriang. Dia memberikan waktu 3 hari untuk melacaknya. 물 건너온 놈도 그냥 돈 조금만 챙겨주면은. 늘 그렇게 다니시나? Nayeong curiga jika Cheoyong sudah mendapatkan hantu baru karena belakangan ini Cheoyong selalu pergi tanpa sepengetahuannya. Nayeong akan mengikuti Taegyung karena lolos audisi masuk televisi. Berita di televisi mengejutkan Jong Hyun karena wanita cantik yang ditemuinya ternyata sudah jadi mayat sebagai korban pembunuhan. Wanita tersebut adalah Min Jo, seorang wartawati berita stasiun televisi GBC. 2 minggu lalu, Min Jo berangkat mengikuti pelatihan. Dokter NFS mengatakan jika korban dipastikan meninggal 2 minggu lalu. Min Jo diduga sebagai korban kecelakaan tabrak lari. 시뮬레이션 해봐도 잘 모르겠더라고요. Taegyung mencoba mencari petunjuk dari mobil korban. Ia mengambil memory card di dashboard dan kamera milik korban. Taegyung merasa terganggu dengan kehadiran Nayeong. Sementara si Nayeong gemas-gemas sendiri bisa berdekatan dengannya. 넌 뭔데 혓바닥이 반토막이야? Tiba-tiba mobil Taegyung mengerem mendadak karena ia hampir menabrak wanita. Namun saat dia mengecek keluar mobil, ia tak menemukan apapun. Ternyata itu adalah ulah hantu wanita. Nayeong memarahi juniornya untuk tidak menakut-nakuti manusia. Hantu wanita yang ternyata korban tabrak lari itu meminta tolong pada Nayeong. Atasan Byun dan Jong Hyun mencari petunjuk di rumah korban. Mereka menemukan sebuah foto. Foto Min Jo bersama seorang pria bernama Jon Suk. Ternyata Seoyong dan Hayun sudah lebih dulu menemui Jon Suk karena ia adalah satu-satunya orang yang dihubungi Min Jo sebelum meninggal. 아마 업무차한 전화일 겁니다. Seoyong melihat wujud hantu yang diduga Min Jo. Hayun menjelaskan pada Inspektur Kang tentang mayat yang ditemukan. Taegyung membawa rekaman CCTV tempat parkir dari sebuah hotel yang pernah dikunjungi korban 3 hari lalu sebelum meninggal. Saat itu Min Jo dikejar oleh seorang staf hotel. Tim khusus segera mencari staf tersebut. Setelah melalui kejar-kejaran, akhirnya pria itu tertangkap juga. Muncullah satu nama yang harus diselidiki. Ia seorang politisi yang akan ikut pemilu bernama Kim Wo-hyuk. Kim memerintahkan staf hotel untuk merampas kartu memori yang ada di kamera Min Jo. Taegyung berhasil meretas akun Min Jo. Kim nampak terkejut saat diperlihatkan fotonya bersama wanita. 뭐 좀 확인할 게 있어서. 때문인가요? Ajudan mengusir mereka karena tidak membawa surat perintah. Cheoyong mengisyaratkan agar Nayeong tetap tinggal dan mendengarkan apa yang akan dibicarakan Pak Kim bersama ajudannya. Sementara Hayun merasa heran mengapa Kim tidak berusaha menyembunyikan foto tersebut saat istrinya datang. Anehnya, istrinya pun nampak tidak terkejut saat melihat foto tersebut. 보좌관이 제니를 찾는다는데 그 여자 이름이 제니인가 봐. Nayeong memberitahu Cheoyong jika ajudan Tuan Kim menyebut-nyebut nama Jenny dan akan mencari Jenny sebelum polisi menemukannya. 아닙니다. 저희 금방 갈 겁니다.
Atasan Byun dan Jong Hyun mengunjungi restoran hotel. Jong Hyun menyadari jika wanita yang duduk bersama Kim adalah salah satu karyawan restoran. Salah satu pelayan yang ditanyai membenarkan, tapi Jenny sudah berhenti bekerja beberapa waktu lalu. Kok Ki Choi sebenarnya tahu keberadaan Jenny, karena Jenny tinggal bersamanya. Saat di rumah, ia meminta Jenny untuk membereskan barang-barang karena besok mereka akan meninggalkan rumah. Tim khusus memutuskan untuk menyelidiki ajudan Pak Kim karena dia juga pasti terlibat. Mereka pun menyadap semua catatan SMS dan panggilan yang akan diterima di ponsel ajudan. Di tengah rapat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Pak Kim yang menyerahkan diri dan mengaku jika ia yang telah membunuh Min Jo. Kim mengaku ia yang telah menabrak Min Jo dan menguburnya di gunung. Alasannya karena Min Jo mengetahui kecurangan dalam pemilu. 자수를 한 이유가 Sekarang ia merasa tertekan dan merasa bersalah, maka ia menyerahkan diri ke polisi. Berita ini menjadi topik hangat di media. 자수를 선택했다고 합니다. 경찰 관계자의 말에 따라 Direktur Han menemui Inspektur Kang. Ia meminta semua berkas yang berhubungan dengan Kim akan ditransfer ke Badan Polisi Nasional. 그런 심산이냐? Kang tentu saja tidak terima pekerjaannya direbut. Kang meminta waktu 1 hari untuk menuntaskannya. Direktur Han akhirnya memberikan waktu 10 jam untuk tim khusus. Jika tidak, Direktur Kang lah yang nanti akan ditahan atas tuduhan menghalangi penyelidikan. Kim bukanlah orang yang telah membunuh Min Jo karena pada saat kejadian ia berada di tempat lain. Mereka malah menemukan bukti lain. Ada sebuah mobil yang berkeliaran secara mencurigakan di sekitar TKP. Dan itu adalah mobil milik Ko Ki Choi yang ternyata adalah pacarnya Jenny. Ko Ki Choi dan Jenny akan pergi ke suatu tempat. Jenny terkejut saat melihat berita di koran bahwa Kim ditahan karena dugaan pembunuhan. Ia meraih ponselnya dan mengirimkan pesan pada seseorang. Pesan tersebut ditujukan pada ajudan yang berhasil diketahui oleh tim khusus karena telah menyadap ponsel ajudan. Mereka segera bergegas menuju pelabuhan Incheon untuk mencegah kepergian Ko Ki Choi dan Jenny. Cheoyong harus menghadapi ajudan yang menghalanginya. Untunglah Hayun memiliki kesempatan mengejar Ko Ki Choi dan Jenny yang kabur menemui jalan buntu. Ko Ki Choi berteriak frustasi sambil mengacungkan pisau, memperingatkan agar mereka tidak mendekat. Tapi Jenny berhasil menenangkannya dan mereka akhirnya ditangkap. Cheoyong meminta Kim memberikan penjelasan kenapa ia mengaku membunuh Min Jo dan apa yang sebenarnya ditutupi. Rupanya Jenny adalah putranya yang dilahirkan sebagai laki-laki. Tapi sejak dulu ia selalu ingin hidup sebagai wanita alias bencong. Namun Jenny dikirim pergi ke luar negeri untuk melindungi image ayahnya yang seorang tokoh politik. Saat Jenny kembali ke Korea, benar-benar ia sudah menjadi wanita. Ayahnya kemudian menemui Jenny dan mengajaknya bicara. Jenny meminta ayahnya untuk tidak mencarinya lagi karena hidupnya baik-baik saja. Saat itulah Min Jo mengambil foto mereka berdua di restoran. Kim mengetahui Min Jo berhasil mengambil fotonya, menyuruh ajudan dan staf hotel untuk mengambil kartu memori di kamera. Besoknya, Min Jo menelepon Kim dan mengaku masih memiliki backup. Ia menuntut penjelasan, jika tidak ia akan menyebarkan foto tersebut. Akhirnya Kim pun menemui Min Jo dan menceritakan yang sebenarnya. Jenny mengaku jika ia yang telah menabrak Min Jo. 제가 죽였어요. Hari di mana ia dan ayahnya dipoto, ia langsung mengundurkan diri dari pekerjaan dan berniat menemui Min Jo untuk tidak merusak rencana kampanye ayahnya. Ia pun menelpon dan mengajak Min Jo bertemu, tapi Min Jo tidak datang. Saat dalam perjalanan pulang, Jenny tidak sengaja menabrak seseorang yang ternyata adalah Min Jo. Ia awalnya benar-benar tidak ada niat untuk membunuh. Ia panik kemudian menelpon Ko Ki Choi. Choi adalah orang yang mengubur jasad Min Jo. Tapi suatu hal aneh ditemukan di jasad Min Jo. Di bagian kepalanya ditemukan unsur kimia dari pelumas anti karat dan ada indikasi seperti dipukul dengan benda tumpul dari logam. Luka di bagian belakang kepala itu adalah luka yang timbul sebelum Min Jo meninggal. Jadi sebelum tertabrak mobil sebenarnya Min Jo sudah tewas. 네, 맞아요. 고마워요 언니.
Tim khusus terus berpacu dengan waktu karena 2 jam lagi kasus mereka harus diserahkan ke Kepolisian Nasional. Jika mereka tidak menemukan apa-apa, Jenny bisa dihukum walaupun dia tidak membunuh. Na-yong kembali ke TKP untuk menemukan bukti. Untunglah ada hantu juniornya yang sering bergentayangan di sekitar sana. 2 minggu lalu, ada sebuah mobil SUV berwarna putih yang mencurigakan. Tim khusus menemukan seseorang yang melemparkan tubuh Minjo melalui rekaman black box mobil Jenny. Hanya saja rekaman itu buram sehingga wajah orang tersebut tidak bisa diidentifikasi. Cheoyong meminta Hayun untuk mencari tahu pemilik mobil SUV putih yang terparkir. 이준석, 이길 수 있겠어. 아닙니다. Setelah mendapat informasi, tim khusus menuju kantor GBC untuk mencari Junsok. Arwah Minjo muncul dan memberikan petunjuk pada Cheoyong. Cheoyong berhasil menemukan Junsok yang membawa-bawa stik golf. Junsok pun segera berlari kabur. Ia masuk ke ruangan penyiaran, tapi di sana arwah Minjo muncul. Semua kamera di ruang penyiaran dengan sendirinya menyala dan menayangkan ke seluruh Seoul. Junsok yang ketakutan mengakui jika dia telah membunuh Minjo. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Minjo menceritakan rahasia Kim yang ia ketahui pada Junsok. Ia meminta Junsok membantunya menjaga rahasia tersebut. Tapi Junsok malah menjadikan hal itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia berniat akan memberitahukan rahasia tersebut pada saingan Pak Kim. Minjo yang mengetahuinya menjadi marah. 이런 사람이었어? 잘못했어. 사과할게. Junsok membujuk Minjo untuk memberikan bukti yang Minjo miliki padanya, tapi Minjo menolak karena ia sudah berjanji tidak akan menyebarkan berita tersebut. Saat Minjo akan pergi menemui Jenny, Junsok memukul kepala Minjo dengan tongkat golf dan membuatnya seolah seperti kecelakaan lalu lintas. Saat mobil Jenny melintas, ia melemparkan tubuh Minjo, seolah Jenny lah yang telah menabrak Minjo. Tim khusus berhasil menyelesaikan kasus mereka lagi. Cheoyong kembali menemui si hacker. Kali ini hacker berhasil mendapatkan informasi mengenai Yang Hyung-moo. Ia menduga jika mungkin saja Presdir Yang adalah salah satu penyelundup narkoba. Saat itu ia menemui seorang ahli pemalsu paspor. 아들내미 찾는다고 돈을 엄청 푼 모양이더라고. Cheoyong mencari Lee Jae-hoon, si bandar narkoba yang pernah ditangkapnya, tapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Cheoyong meminta bantuan Taegyung untuk mengecek catatan panggilan antara Jae-hoon dan Presdir Yang. Namun nomor Pak Yang ternyata nomor milik pengacara Han. Cheoyong tak sengaja melihat Inspektur Kang berbicara dengan seseorang. Ia pun menghampirinya. Atasan Kang terkejut kenapa Cheoyong bisa berada di sana. Cheoyong mengatakan jika ia yang seharusnya bertanya kenapa atasannya bisa ada di sana. 제가 할 말 같은데요. Lee Jae-hoon dan Yang Hyung-moo setelah dibebaskan malah menghilang. Cheoyong jadi mencurigai Inspektur Kang karena bertemu dengan pengacara Han. 강기영 부장님. 물든 날이 나타납니다. 국진아. Tim khusus kembali makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Semua orang sudah sangat mabuk kecuali Cheoyong dan Jong-hyun. Meskipun Hayun mabuk berat, Na-yong tidak bisa merasukinya karena diawasi Cheoyong. Tanpa sengaja, ia menyentuh tangan atasan Byun dan bisa menggerakkannya. Na-yong tidak membuang kesempatan. Ia segera merasuki atasan Byun meskipun Cheoyong memelototinya. Saat Na-yong ingin pipis, masalahnya adalah dia harus membuka celana atasan Byun. Na-yong tidak mau melakukannya. Ia meminta Cheoyong untuk membantunya agar Na-yong keluar dari tubuh atasannya. Tentu saja Cheoyong menolak. Dan Na-yong berhasil keluar dari tubuhnya, meninggalkan atasan Byun yang pingsan. Keesokan harinya, Inspektur Kang mendatangi timnya dengan membawa kasus baru. Seorang mayat wanita ditemukan di apartemennya sendiri. Tubuh korban terbaring di tempat tidur sambil memegang sebukai bunga dan pintu apartemen terkunci dari dalam. Korban memiliki luka jeratan di leher. Kang meminta timnya untuk bisa memecahkan kasus ini kurang dari seminggu.
Lalu mereka mendatangi TKP, tapi tidak ditemukan sama sekali hal yang mencurigakan. Menurut dokter NFS, penyebab kematian korban adalah karena patah tulang leher. 17년 전 그 사건이. Hayun mengatakan jika kasus ini terulang kembali seperti 17 tahun yang lalu. Di masa lalu, ada sebuah kasus pembunuhan berantai di Provinsi Gyeonggi yang hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Pada saat itu, pelaku selalu membunuh wanita muda yang menggunakan baju putih. Dan setelah korbannya tewas, pakaian korban pun diganti dengan baju lain. Atasan Byun memerintahkan Cheoyong dan Hayun mencari Kapten Choi yang telah pensiun. Karena pada saat itu dia adalah polisi yang menangani kasusnya. 여쭤보고 싶은 게 있어서요. Setelah mereka bertemu, Kapten Choi mengatakan jika kasus kali ini hanyalah kejahatan tiruan. Kapten Choi ini pensiun dan meninggalkan kasusnya yang belum beres. Mungkin Kapten Choi memiliki alasan mengapa ia mengundurkan diri dari jabatannya saat itu. Salah satu korban dari pembunuhan berantai 17 tahun lalu adalah seorang gadis sukarelawan perawat lansia yang ia kenal bernama Jion. Saat itu, Kapten Choi pernah memberikan hadiah gaun putih untuk Jion yang akan interview untuk sebuah pekerjaan. Ia tidak menyangka jika karena hadiahnya, Jion menjadi target si pembunuh berantai. Padahal, saat itu ia sedang menangani kasus pembunuhan wanita berbaju putih. Kapten Choi menyimpan sebuah alat tuas untuk mencongkel pintu sebagai barang bukti yang dulu ia temukan. Tapi, kenapa Kapten Choi menyimpannya sendiri? 추정 시간인 새벽 1시 약 30분 뒤에 골목에서 나왔습니다. Seorang pria berpakaian hitam-hitam menyelinap masuk ke rumah seorang wanita sambil membawa bukei bunga. Si wanita yang mengetahui jika ada penyusup di rumahnya segera bersembunyi di dalam kamar. Tapi si pria mendobrak pintu dan mencekik wanita tersebut hingga mati. Dengan segala keahlian tim khusus, akhirnya mengetahui jika pembunuhan kali ini adalah pembunuhan yang sama dengan 17 tahun lalu. Ternyata di langit-langit mulut korban selama ini selalu terukir angka. Angka tersebut merupakan nomor urut korban. Wah, gua pikir nomor togel. 같은 수법인데요. 어린 나이에. Dan korban terbaru adalah korban yang ke-17. Melihat adanya kabut hitam di sekitar tubuh korban, Cheoyong mengetahui jika semua ini memang benar perbuatan Chonam yang sudah berubah jadi ruh jahat. Pelaku membuat ukiran angka tersebut menggunakan alat yang sama persis dengan yang Kapten Choi miliki. Ternyata alasan yang membuat Kapten Choi begitu yakin jika semua ini hanyalah kejahatan tiruan karena 17 tahun lalu ia telah membunuh tersangka utama bernama Chonam. Mereka kembali menemui detektif Choi dengan menunjukkan foto korban terbaru. Korban ini yang ke-17, yang artinya selama 17 tahun pembunuh berantai ini menghentikan kegiatannya. Beberapa hari lalu di hutan sekitar tempat Kapten Choi menguburkan Chonam, ada sekumpulan mahasiswa yang berkemah dan salah satu dari mereka diduga dirasuki oleh Chonam. Tim khusus mengunjungi kampus untuk mengorek informasi. Mahasiswa tersebut bernama Chang Won. Menurut teman-temannya, sejak hari Chang Won bersikap aneh dan jarang masuk kuliah. Ia juga tidak bisa mengenali teman-teman kampusnya. 나도 못 봤는데. 하니까 절 몰라보더라고요. 잘 안 나오고. Nayong beserta tim khusus berhasil menemukan Chang Won di sebuah toko buku. Karena Chang Won dirasuki ruh, ia bisa melihat Nayong, namun ia tidak tahu jika Nayong adalah hantu juga. Saat Cheoyong memanggil nama Chonam, ia pun kabur. Tim Satgas sempat kewalahan mengejar Chonam yang bisa lari begitu cepat. Bahkan setelah Chonam ditabrak mobil Taegyung, ia masih bisa melompati gedung-gedung dengan lincah. Cheoyong berhasil mencegatnya. Tapi tenaga Namho benar-benar kuat, ia melukai kepala Cheoyong sehingga mengeluarkan darah.
Ajaibnya, darah tersebut justru bisa melukai tubuh Chonam dan sesaat membuatnya kesakitan. Chonam berhasil dibawa ke ruang interogasi. Ia tidak bersedia keluar dari tubuh Changwon, meskipun Choyong sudah mengancam akan menariknya keluar secara paksa. Choyong mengeluarkan sebuah pisau kayu. Chonam tidak mau menyerah, karena polisi juga tidak punya cukup bukti. 뭔가 나온데도 상관없고 그러니까. 꿈깨. 뭔가 하는 놈이. Jika Choyong harus menusukkan senjatanya pada Chonam, itu berarti Changwon yang tidak bersalah harus mati. Choyong membulatkan tekadnya untuk membunuh Chonam. Tapi rencananya ditentang Inspektur Kang. Walau Choyong menjelaskan tak ada cara lain, hingga situasi jadi menegangkan di antara mereka. 나 너 믿는다. 망진 놈 새끼, 너 하나만 못해 보이지? 쏠 수 있으면 쏴봐. Karena Choyong terus memaksa, akhirnya Kang membiarkan Choyong membawanya ke suatu tempat dengan diikuti oleh tim lain. Sebelumnya, Choyong meminta pengrajin untuk membuat pisau kayu imitasi miliknya untuk mengelabui Chonam. Choyong membawa Chonam yang sudah tak sadarkan diri ke suatu tempat. Di suatu tempat, Choyong menusukkan pisau imitasi itu pada Chonam. Dan usahanya berhasil mengeluarkan arwah jahat Chonam keluar dari tubuh Changwon. Saat itulah Nayong yang merasuki Hayun menusukkan pisau Sunsa milik Choyong hingga mereka berhasil membunuhnya. Ternyata aksi ini sudah direncanakan Choyong dan Nayong setelah mendapat izin dari Hayun untuk merasuki tubuhnya. Jong Hyun dan atasan Byun mengenali Nayong sebagai siswi SMA, teman Sonwo yang mati. Tapi setelah rencana mereka berhasil, semua tim khusus bahkan atasan Kang ketakutan saat Nayong mengajak makan-makan. Di kantornya, Kang melihat-lihat berkas identitas Yang Hyun Mo. Ia kemudian menelpon Jaksa Nam dan mereka berjanji bertemu di suatu tempat. Direktur Nam kemudian menelepon Hayun dan mengatakan untuk bersiap-siap melakukan eksekusi. Di perjalanan menuju rumah Jaksa Nam, mobil Kang ditabrak sebuah truk. Ia terluka cukup parah, mencoba keluar dari mobil dan bersembunyi saat segerombolan orang mendekati mobilnya. Direktur Kang berusaha menembaki mafia-mafia tersebut. Beruntung, Choyong juga bisa menemukan dan menolongnya. Direktur Kang dibawa ke rumah sakit. Jaksa Nam datang mengunjunginya dan terlihat khawatir. Ia membawa Choyong ke sebuah ruangan dan memperlihatkan sebuah diagram besar dari sebuah kasus yang semuanya terhubung pada pengacara Han. Pengacara Han menemui seorang pria yang sedang kesal. Ia membawanya ke sebuah tempat eksekusi, di mana seseorang akan dihukum gantung. 혼자선 힘들어도 형을 집행하겠습니다. Perseteruan yang sesungguhnya antara tim khusus dan pengacara Han akan segera dimulai. Kasus besar yang selama ini dirahasiakan oleh Inspektur Kang dan Hayun akhirnya diungkapkan. 19년 전 한국의 불합리한 사법 체계에서 한규혁이란 괴물을 만들어 Pengacara Han membebaskan kriminal lalu dia menculik dan menghukum mati 19 tahun yang lalu. Adik perempuan pengacara Han pernah menjadi korban pelecehan seksual. Tapi pelaku hanya mendapat hukuman 12 tahun penjara. Sang adik yang tidak kuat menanggung beban berusaha bunuh diri. Dan sekarang ini hidupnya hanya bergantung pada peralatan medis. 7 tahun lalu, pelaku pelecehan seksual tersebut telah dibebaskan dan menghilang. Ia merupakan korban pertama dari hukuman pengacara Han. 실종됐나? 7년 전 출소했고 스스로 법이 되기로 했다. Dengan memanfaatkan kondisi keluarga korban yang sedang labil, pengacara Han memiliki banyak dukungan dan seorang kaki tangan yang bernama Jung Il-wo. Orang yang pernah diajak bicara oleh Inspektur Kang saat Choyong tak sengaja memergokinya. Semua anggota keluarga korban secara spontan menjadi komplotan pengacara Han dan mereka bertugas untuk menculik target.
한국형한테 집중적으로 붙어가지고. 아니. 모든 고리를 완전히 끊어버리는 게 우리의 목표다. Saat ini yang bisa dilakukan tim khusus adalah mengawasi 2 orang terdakwa yang beberapa waktu lalu dibebaskan oleh pengacara Han yang diduga akan menjadi target selanjutnya. Yang pertama adalah Jae-sop terdakwa pelaku tabrak lari, dan yang kedua adalah Dong-sok terdakwa perampokan dan penculikan. 진짜 야무지게 정리하셨구만. Na-young mendatangi lokasi kecelakaan Inspektur Kang. Namun TKP tersebut sudah dibersihkan. Seorang polisi tiba dan menyisir daerah sekitar TKP. Ia mengamankan sebuah benda yang ditemukannya. Polisi itu melaporkan penemuannya pada seseorang di telepon. Na-young bertanya-tanya apakah ada barang bukti yang tertinggal. Ia juga memutuskan untuk membuntuti polisi tersebut. Pengacara Han sepertinya mengetahui jika tim khusus sedang mengawasi targetnya. Karena saat Jong-hyun dan Tae-gyung sedang mengikuti Jae-sop, seseorang tiba-tiba mencoba mencari masalah dengan mereka dan membuat mereka kehilangan jejak Jae-sop. Begitu pula saat Choyong dan Hayun mengawasi Dong-suk. Seorang pria mengikuti Dong-suk ke dalam bis. Ia kemudian duduk di samping Dong-suk dan menyuntikkan sesuatu yang membuat Dong-suk pingsan. Dong-suk kemudian dibawa menuju suatu tempat. Na-young mengikuti petugas polisi tadi mengunjungi rumah seorang pria yang sedang menangis sedih. Sayangnya, Na-young tidak mendengar saat polisi itu mengajak pria pemilik rumah bersiap-siap karena eksekusi akan dilakukan nanti malam. Na-young mengejar hantu wanita yang merupakan istri dari pria si pemilik rumah. Wanita tersebut merupakan korban perampokan Dong-suk. Ia meninggal tertabrak mobil saat berusaha lari dari kejarannya. Na-young baru mengetahui jika Yeon-sul sedang diperalat oleh pengacara Han. Jae-sop pun berhasil dijebak dengan menyodorkan wanita untuk merayunya. Ia lalu dibawa ke suatu tempat. Tim khusus berkumpul karena target mereka menghilang di waktu yang bersamaan dan lokasi yang berdekatan. Choyong menemui pengacara Han. Ia berkata jika pengacara Han hanyalah pemimpin palsu karena memanfaatkan perasaan orang yang sedang labil dan memanipulasi mereka. 쫓아다닐만하지 않습니까? 저도 궁금하네요. 사람들의 마음을 이용해. Han tentu menyangkal di saat Choyong menuduh dirinya penculik dan pembunuh pada kriminal yang dibebaskannya. Malam eksekusi pun tiba. Yeon-sul dipersilahkan untuk mengeksekusi Dong-suk. Namun baru beberapa detik Dong-suk digantung, Yeon-sul menurunkannya. Ia berkata kalau keinginannya bukanlah hal seperti ini. Pengacara Han mau menurutinya asalkan Yeon-sul merahasiakan kejadian hari ini dan mereka tidak akan berhubungan lagi mulai sekarang. Yeon-sul berjanji ia meminta maaf pada semua anggota sidang yang protes. Awalnya, Dong-suk dibebaskan setelah sebelumnya disiksa dan diminta berjanji merahasiakan semuanya. Tapi tentu pengacara Han tidak membiarkannya begitu saja. Ia meminta komplotannya untuk membunuh Dong-suk. Jaksana mengajak Kang untuk saling membantu dalam kasus kali ini. Inspektur Kang setuju asalkan penyelidikan dilakukan oleh tim khusus. 괜찮습니다. Mereka menemukan Ji-young, orang yang merayu Jae-sop tempo hari, yang merupakan komplotan pengacara Han. Tak hanya itu, mereka juga mengetahui keberadaan Yong-chul dan harus segera menangkapnya. Tim khusus akhirnya menemukan keberadaan Yeon-sul dan petunjuk mengenai salah seorang komplotan pengacara Han. Hayun mencoba untuk membujuk Yeon-sul untuk membuka mulut agar polisi bisa mengetahui keberadaan Dong-suk dan menolong orang-orang yang telah diperalat pengacara Han. Tapi Yeon-sul bersikeras untuk merahasiakannya. Begitu juga dengan Moon Ji-young, salah satu komplotan pengacara Han. Ia lebih memilih bundir daripada membuka mulutnya. 손가락 하나만 까딱해봐. 그냥 죽어버려. Suatu hari, Yeon-sul diculik oleh sekelompok orang.
Untunglah Seoyong mengetahui karena masih terus mengawasinya selama beberapa hari. Seoyong berhasil mengejar para penculik dan menghajar mereka semua. Di antara para penculik Yongsul ada seseorang yang hanya diam saja. Pria itu diduga jaksa Nam. Seoyong mendengar suara tembakan. Ia mencari sumber suara dan menemukan Yongsul sudah terkapar. Ternyata polisi yang sebelumnya diikuti Nayong yang menembaknya. Tapi ia mengaku jika ia sedang mengejar orang yang menembak Yongsul. Sayang, Seoyong sama sekali tidak curiga. Ilwo memberitahukan pengacara Han jika Yongsul telah mati. Tapi pengacara Han tidak nampak senang karena anak buahnya bertindak tanpa perintahnya. Akhirnya, Seoyong mengetahui jika petugas Han adalah orang yang menembak Yongsul. Nayong merasa bersalah karena ia tidak menyadari jika petugas Han ternyata komplotan pengacara Han sejak awal. 준비 끝났습니다. Seoyong mengikuti petugas Han sampai di gedung tempat eksekusi. Di dalam gedung sedang berlangsung sidang dakwaan untuk seseorang kriminal yang beberapa waktu lalu dibebaskan. Pemimpin dari sidang itu adalah jaksa Nam. Pengacara Han masuk dengan marah dan menghentikan sidang. jaksa Nam meminta pengacara Han tidak menghalanginya. Hingga akhirnya pengacara Han dan jaksa Nam adu mulut. Jaksa Nam beralasan jika mereka sampai membuat pengakuan pada polisi, akibatnya akan fatal. Jaksa Nam tak ragu-ragu untuk membunuh siapapun asalkan bisa melindungi organisasi mereka. Salah seorang dari komplotan jaksa Nam mendatangi kantor tim khusus, menyamar sebagai seorang tukang listrik dan berniat mencelakai Hayun. Beruntung Nayong mengenalinya sebagai salah seorang tersangka. Ia segera merasuki Hayun dan melarikan diri. Nayong berusaha menelepon Seoyong. Baru saja Seoyong menjawab teleponnya, Nayong dicegat oleh komplotan lainnya dan ia pun ikut diculik. Hayun menyadari jika panggilannya pada Seoyong sudah tersambung. Ia menggeserkan ke kolong jok agar tidak ketahuan oleh si penculik. Yang ia dengar hanya suara keributan dan ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jaksa Nam meminta pengacara Han untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Jaksa Nam malah menodongkan pistolnya pada pengacara Han. Seoyong diserang anak buah jaksa Nam. Tiba-tiba saja suara tembakan terdengar. Ia kemudian melihat Ilwo dan mengikutinya. Pengacara Han melihat Seoyong, ia pun bersembunyi. Seorang anak buah jaksa Nam ternyata juga mengejar Ilwo. Ia kemudian memukul kepala Ilwo dengan tongkat besi. Pengacara Han menemukan Ilwo tak sadarkan diri. Seoyong menerobos masuk ke sebuah ruangan yang ternyata adalah ruangan eksekusi. Ia terkejut melihat seseorang tergantung dan banyak orang lain yang menontonnya. Seoyong mengenalkan dirinya sebagai polisi dan memintanya untuk menurunkan korban yang digantung. Tapi semua orang tampak tidak peduli. Sementara Hayun terkurung di sebuah ruangan. Ia bingung karena waktunya untuk berada di tubuh Hayun tinggal sebentar lagi. Ia akhirnya mencoba menulis pesan menggunakan batu yang diukir di kardus. Jaksa Nam memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Hayun. Untunglah Nayong yang sudah keluar dari tubuh Hayun mengetahuinya. Saat anak buah jaksa Nam membuka pintu ruangan di mana Hayun disekap, Nayong mencoba mengarahkan kardus-kardus untuk menghalanginya. Nayong membantu Hayun untuk mencari jalan keluar dengan mengirimkan isyarat-isyarat agar dapat menghindari penjagaan ketat. Saat nyawa Hayun hampir terancam, Seoyong datang dan melumpuhkan semua penjaga. Hayun nampaknya cukup shock, wajahnya juga pucat.
Mereka akhirnya bisa kembali ke kantor dengan selamat dan berhasil membawa salah seorang pengawal Jaksa 6 yang telah dibekuk. Tim khusus beserta atasannya menonton rekaman eksekusi yang dipimpin oleh pengacara Han. Sayangnya mereka belum mengetahui jika dalang dari semuanya adalah Jaksa 6. Inspektur Kang menyuruh atasan Byun untuk meminta surat penangkapan atas pengacara Han pada Jaksa 6 dan memasukkan pengacara Han dalam DPO. Pengawal yang tertangkap ia tidak mau membuka mulut saat diinterogasi. 사랑의 뜻이라면 따라야지. Pengawal akan selalu setia pada organisasi Saranghu. Polisi akhirnya mengetahui nama organisasi Jaksa 6 adalah Saranghu, yang diambil dari nama adik pengacara Han. Jaksa 6 tiba di kantor tim khusus dengan membawa surat perintah penangkapan. Ia meminta tim khusus untuk tetap fokus saat Seoyong mengungkapkan dugaannya jika Saranghu punya 2 pimpinan. Jaksa 6 meminta tim khusus untuk fokus menangkap pengacara Han lebih dulu. Di antara semua orang, Seoyong sepertinya sudah lebih dulu mencurigai Jaksa 6. Seoyong mencoba bicara dengan Inspektur Kang mengenai kecurigaannya, karena selama ini musuh selalu berada selangkah lebih awal dari mereka. Namun Inspektur Kang tidak meyakininya. Ia bahkan berani menjamin jika Jaksa 6 bukanlah pengkhianat. Pengacara Han kembali ke kantornya, tapi ia melihat para polisi sudah mengamankan kantornya. Ia juga melihat dari televisi jika dirinya kini menjadi buronan. Ia nampak geram dan berjanji tidak akan membiarkan Jaksa 6 untuk menang. Nayong menghampiri Cheoyong yang tampak memikirkan sesuatu. Mereka sedang mencari petunjuk melalui berkas-berkas kasus lama. Cheoyong dan Nayong mengunjungi rumah sakit tempat Han Sarang dirawat. Benar saja di sana pengacara Han sedang menunggui adiknya untuk bersabar. Pengacara Han terkejut bagaimana Cheoyong bisa tahu ia ada di sana. Cheoyong meminta pengacara Han mengatakan yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja detak jantung Sarang bereaksi dan membuat pengacara Han panik. Pengacara Han terkejut melihat kemunculan Nayong. Rupanya pengacara Han juga sebenarnya telah tewas. Itu hanyalah arwahnya saja. Ia kemudian melihat Sarang meneteskan air mata dalam komanya. Ia kemudian merasakan sakit di dadanya yang lama-lama mengeluarkan darah. Ternyata pengacara Han mati ditembak Jaksa 6. Di saat 6 menodongkan pistolnya. Pantas saja Ilwo tidak bisa mendengar panggilannya saat itu karena ia telah berubah menjadi arwah. Di kantor kepolisian, Inspektur Kang mendapat tekanan dari rekan-rekannya dan mereka meremehkan anggota tim khusus yang hanya berjumlah 5 orang. Tiba-tiba saja ada tim dari kejaksaan yang mengacau. Tim itu diketuai oleh Song Tae yang mengaku jika kasus Saranghu adalah milik tim kejaksaan karena mereka sudah menyelidiki ini sejak lama. Song Tae meminta kasus ini dilepaskan dari tim khusus. Tentu saja Kang menolak. Ia menyarankan agar mereka menyelidiki kasus ini masing-masing. Keluar dari ruangan rapat, Inspektur Kang sudah ditunggu oleh Jaksa 6 yang mengatakan jika ia telah mendapat informasi mengenai tempat persembunyian pengacara Han. Kang yang baru saja mengangkat telepon Cheoyong dipaksa untuk segera ikut dengannya hingga Kang mengabaikan panggilannya. Cheoyong menelepon Hayun memberitahukan jika Jaksa 6 telah membunuh pengacara Han dan mungkin sekarang akan membunuh Inspektur Kang. Semua tim khusus merasa shock, tidak menyangka jika musuh mereka berada tepat di depan mereka selama ini. Mereka mencoba melacak keberadaan atasannya melalui ponsel. Di tempat lain, sesaat setelah sampai di tempat persembunyian pengacara Han, Jaksa 6 langsung menodongkan pistolnya ke arah Kang. Tentulah Inspektur Kang terkejut. Ia hanya menduga jika Jaksa 6 berkomplot dengan pengacara Han. Tanpa ragu, Jaksa 6 menembak kaki Inspektur Kang. Ia kemudian memperlihatkan mayat pengacara Han. Lalu ia menembak dadanya dan meminta kaki tangannya membuat seolah-olah Inspektur Kang dan pengacara Han telah saling membunuh. Mereka juga memasang bom di tempat itu dan meledakkannya.
Dalam perjalanannya kembali ke Seoul, Jaksa Nam teringat kenangan bersama pengacara Han dan awal mula ia bergabung dengan Sarang-Ho. Orang yang telah merusak hidup adik pengacara Han setelah keluar dari penjara ternyata melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat itu pengacara Han lah yang menjadi kuasa hukumnya dan berhasil membebaskannya. Jaksa Nam nampak kecewa karena hanya sejumlah uang temannya itu membebaskan seorang kriminal yang telah merusak hidup adiknya sendiri. Suatu hari Jaksa Nam mengikuti pengacara Han sampai ke tempat eksekusi. Ia sangat terkejut melihat kriminal yang sebelumnya dibebaskan pengacara Han malah dihukum gantung. Pengacara Han berkata sekarang Jaksa Nam telah mengetahui semuanya dan terserah Jaksa Nam mau memborgolnya atau mau bergabung. 그래서 내가 죽였다. 그제서야 주의가 보이더라고. Akhirnya, Jaksa Nam memilih bergabung, bahkan ia malah memegang semua kendali Sarang-Ho dan lebih kejam dari pengacara Han. Tim khusus tiba di TKP. Mereka semua menangis setelah Cheoyong menemukan dompet atasannya di antara reruntuhan bangunan. Terlebih, petugas medis menggotong keluar sebuah mayat. Di antara yang lain, atasan Byun terlihat sangat terpukul. Tapi tiba-tiba saja, Inspektur Kang muncul sambil memasang tampang aneh melihat seluruh anggotanya menangis. Kang selamat dari tembakan di dadanya berkat rompi anti peluru. Ia berhasil keluar gedung hanya beberapa detik sebelum bom meledak. Inspektur Kang bahkan berhasil merekam semua pembicaraannya dengan Jaksa Nam. Tim khusus bersemangat kembali. Sekarang mereka akan menggerebek gedung eksekusi karena Jaksa Nam malam ini mengumpulkan semua anggota Sarang-Ho di sana. Pengacara Han menemui Cheoyong. Ia memberitahukan jika di bawah tempat tidur Sarang di rumah sakit ada amplop berisi informasi mengenai Sarang-Ho. Tim khusus akhirnya mengetahui lokasi eksekusi yang baru, yaitu di sebuah gedung bekas keagamaan. 오케이, 알았어. 매입하려 했다는 정보야. Jaksa Nam memasuki ruangan eksekusi di mana ada 3 orang yang sudah dipersiapkan akan dihukum malam itu. Ia menyampaikan berita duka pada anggotanya bahwa pengacara Han telah tewas di tangan polisi. Semua anggota menangisi kepergian pengacara Han. Wah, kena kibul dah loh. Eksekusi akan segera dimulai. Penutup kepala para kriminal dibuka dan semua anggota terkejut karena mereka semua adalah remaja. Semua anggota nampak gelisah sepertinya tidak tega. Tapi menurut Jaksa Nam, tindakan mereka sudah cukup keji. Mereka selalu menindas, membuli teman seumurannya menggunakan kekerasan dan mereka semua nampak menikmati itu. Sementara polisi dan tim SWAT menerobos masuk gedung. Cheoyong mengejar Jaksa Nam yang meloloskan diri bersama pengawalnya. Atasan Byun mengambil alih podium dan meminta semua anggota untuk berhenti mengikuti kesesatan Jaksa Nam. Lalu Byun memutar rekaman pembicaraan Inspektur Kang dengan Jaksa Nam yang mengakui kalau ia telah membunuh pengacara Han. Semua anggota baru sadar jika mereka dikibuli. Cheoyong terus mengejar Jaksa Nam yang akhirnya tersudut di rel kereta. Mereka berdua berhadapan saling menodongkan pistol. Cheoyong meminta Jaksa Nam untuk berhenti karena ia dan Sarang-Ho sudah tamat. Jaksa Nam tentu tak ingin menyerah karena sangat sulit untuk bisa berada di posisi sekarang. Tim khusus lainnya tiba di belakang Jaksa Nam dan mereka semua menodongkan pistol ke arahnya. Namun Jaksa Nam tidak gentar karena Ngea Cheoyong pun menembak Jaksa Nam. Berita mengenai organisasi Sarang-Ho telah tersebar ke seluruh negeri. Dua dalang di balik organisasi tersebut adalah pengacara Han dan Jaksa Nam yang dinyatakan tewas. Orang-orang yang berkomplot dengan mereka juga sudah ditangkap dan diproses hukum. Selesai kasusnya, tim khusus pun berlibur bersama. Hanya John Hyung yang mengeluh, sementara teman-temannya menikmati dan berfoto bersama.